Assalamualaikum, kita di bab 251-260. Selamat bersantai. Bab 251. Zhao Feng berpikir bahwa jika keluarga Liu yang dia cari memang salah satu dari 4 keluarga besar di Canopy Great Country, itu akan luar biasa. 1 kaisar, 3 sekte, 4 keluarga. 8 kekuatan ini menopang kehidupan Canopy Great Country dan berada di atas kekuatan tak terhitung lainnya. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan setidaknya sebanding dengan negara yang kuat dan bahkan memiliki kemampuan untuk memusnahkan mereka. Dari 8 kekuatan ini, Kekaisaran memiliki ketenaran paling banyak dan merupakan penguasa negara besar Canopy. Karena 8 kekuatan yang ada bersama-sama, situasi di negara besar ini sangat kompleks, tetapi tidak ada banyak hubungan dengan Zhao Feng yang baru saja tiba. Dia bahkan tidak bisa mempengaruhi situasi 13 negara dan hanya setitik debu di negara Canopy besar. Setelah mengatur pikirannya, Zhao Feng sekali lagi melihat ke arah Sungai Kemarahan di depan. Sungai Kemarahan memiliki arus yang luar biasa yang menyebabkan para kultivator di Ascended Realm kesulitan bernapas. Sungai Kemarahan adalah sungai terbesar di Canopy Great Country dan merupakan salah satu dari 3 wilayah perairan terbesar di benua utara. Siapapun yang ingin memasuki tanah suci Canopy Great Country dan menuju Four Family harus menyeberangi sungai ini. Petik 1. Mata Zhao Feng berkilau saat rambutnya yang biru berhembus angin. Bukan hanya Zhao Feng yang ingin menyeberangi sungai. Tujuan para ahli di sini adalah untuk menyeberangi sungai. Sungai Kemarahan terletak di utara dan dianggap sunyi sepi, meskipun populasi di sini jauh melampaui 13 negara. Seseorang harus melewatinya jika mereka ingin memasuki tanah yang padat di Canopy Great Country. Kiu, suara gerakan di udara dapat terdengar sebagai aura ahli True Spirit Realm menyebabkan ekspresi kerumunan di tepi sungai berubah. Seekor macan terbang bersayap terbang di udara. Ukurannya sebesar gajah dan bangsawan berjubah emas duduk di atasnya ketika mereka turun ke tepi sungai. Macan terbang awan bersayap 4. Ini hewan peliharaan terbang kelas pertempuran. Keempat macan terbang awan bersayap ini mungkin bisa dengan mudah merobek kultivator normal di Real Spirit setengah langkah menjadi serpihan. Petik 2. Orang-orang di tepi sungai penuh rasa hormat. Hewan peliharaan dari orang berjubah emas, macan terbang awan bersayap 4, saja akan menyebabkan kultivator normal di Ascended Realm untuk menghindar. Ketika macan tutul awan terbang bersayap 4 turun, Zhao Feng bisa merasakan kegelisahan dari Azure Sharp Swallow. Azure Sharp Swallow mungkin tidak lebih lambat dari Leopard Snow Flying Four-Winged dalam hal kecepatan tetapi kekuatan pertempuran mereka tak tertandingi. Zhao Feng memperhatikan bahwa banyak kultivator memiliki binatang buas terbang di negara Canopy Great tetapi Azure Sharp Swallow adalah tipe langka yang kecepatannya membuat orang lain iri. Mata bangsawan berjubah emas itu tenang saat dia mengamati orang-orang di tepi sungai. Dia sedikit terkejut ketika melihat Azure Sharp Swallow di sebelah Zhao Feng tetapi dia tidak membawanya ke hati. Zhao Feng hanya di Sky 6 tetapi memiliki Azure Sharp Swallow. Seseorang harus tahu bahwa kultivator di langit ketujuh dan bahkan mereka yang berada di Real Spirit setengah langkah setengah tidak memiliki kuda terbang yang begitu besar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tiba di tepi sungai. Kultivasi orang-orang ini setidaknya di langit keempat atau kelima, dan langit keenam dan ketujuh sangat umum. Sekarang ada beberapa kultivator di alam semangat setengah langkah setengah di tepi sungai. Kecakapan pertempuran orang-orang ini tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang di Sky Cloud Forest area. Zhao Feng merasa sulit untuk bahkan menghabisi seorang kultivator normal di langit ketujuh dalam waktu singkat. Tentu saja, semua orang dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka melihat orang berjubah emas. Dengan kultivasi rank manusia sejati, dia seharusnya bisa menyeberangi sungai. Mungkin dia hanya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi. Petik 2. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Orang-orang di tepi sungai semua menunggu untuk menyeberangi sungai. Namun, harga kapal-kapal ini sangat besar dan bahan-bahannya sebanding dengan senjata mortal. Mereka juga membutuhkan Master Array untuk meningkatkan mereka agar dapat bertahan melawan ombak. Kapal-kapal normal jelas tidak dapat menyeberangi Sungai Kemarahan. Hanya yang dibuat dengan bahan khusus dan ditingkatkan dengan array yang mampu menahan gelombang kacau. Kapal langit yang menyeberang sudah hampir tiba. Seseorang di tepi sungai berteriak rendah dan semua orang menatap sungai. Zhao Feng memiliki penglihatan terkuat dan segera melihat sebuah kapal panjang puluhan meter berwarna perak gelap muncul. Permukaan kapal itu diukir dengan susunan kompleks yang memberikan warna kuning bumi. Zhao Feng memperkirakan bahwa serangan kekuatan penuhnya bahkan tidak akan dapat membahayakan kapal ini.
Hanya karena susunan inilah kapal mampu berdiri tegak dan tidak dihancurkan oleh ombak besar. Ada beberapa dermaga di dekat Sungai Rage, dan di dekat setiap dermaga, akan ada kapal yang mirip dengan kapal Langit Crossing yang mengirim pelanggan bolak-balik. Pada saat ini hanya beberapa orang yang datang dari kapal Langit Crossing. Biasanya orang hanya berpikir untuk memasuki Canopy Grid Country dan tidak banyak yang akan pergi setelah mereka masuk. Di Crossing Sky, ada 4 pelaut dengan tubuh berotot. Otot mereka seperti logam perunggu dan mengeluarkan tekanan yang tak terlihat. Keempat pelaut ini semuanya mahir dalam memperkuat tubuh dan telah mencapai langit ketujuh. Mereka bisa menggunakan tubuh mereka sendiri untuk bertarung melawan para kultivator dengan peringkat yang sama. Petik 2. Zhao Feng sangat terkejut. Jika para ahli ini cukup muda mereka memiliki kesempatan untuk memperjuangkan tempat bintang di aliansi Banquet. Ada total 49 tempat. Semua orang membayar 300 batu kristal primal tingkat rendah. Petik 2. Pelaut di depan mengumumkan, "So." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, orang berjubah emas itu terbang ke kapal langit menyeberang. Aura realmanya True Spirit menyebabkan ekspresi keempat pelaut berubah sedikit tetapi masih mengambil batu-batu kristal purba. 300 batu kristal primal tingkat rendah. Itu bukan jumlah yang kecil. Petik 2. Zhao Feng sedikit terkejut. 300 batu kristal primal tingkat rendah adalah 30.000 batu kristal primal di bawah standar. Dalam dunia kultivator, batu kristal primal di bawah standar adalah mata uang terendah dan terutama digunakan di eselon bawah. Canopy Grid Country memiliki sumber daya yang kaya dan jumlah batu kristal primal yang diekstraksi sangat tinggi, maka harga semuanya juga lebih tinggi. Zhao Feng segera mengerti. Dia telah memenangkan 10.000 batu kristal primal tingkat rendah dari aliansi Banquet dan ini sebanding dengan 1 juta batu kristal primal di bawah standar. Jumlah ini membuat mata orang lain merah di 13 klan, tetapi di tempat ini, 10.000 batu kristal primal tingkat rendah tidak bisa dianggap banyak. Kultivator normal di setengah langkah Realm Spirit Realm bahkan lebih kaya daripada Zhao Feng. So, kelompok semua dibebankan ke kapal penyeberangan langit. Kapal Langit Crossing berlabuh di tepi sungai tetapi masih ada angin kencang di sini yang mampu mendorong kultivator di alam ascendet pergi. Karena itu satu-satunya pintu masuk adalah gerbang kapal. 41, 42, 7 tempat tersisa. Petik 2. Kata kepala pelaut. Kapal akan pergi ketika 49 ruang diisi. Kelompok yang tersisa menjadi tidak sabar. Orang harus tahu bahwa setiap kapal Langit Crossing datang setiap 10 hari dan mereka perlu memperbaiki susunan pelindung di kapal. Selain itu, kapal Langit Crossing akan menjadi satu-satunya di sekitar dalam rentang puluhan ribu mil. Cepat, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng tiba di sini sehingga dia tidak tahu situasinya, dan karena itu ada di belakang. Kiu, sosok Zhao Feng melintas dengan lengkungan petir tetapi gerakannya masih beberapa langkah terlambat dibandingkan dengan yang disiapkan. Ketika Zhao Feng tiba, ada 4 orang yang berjuang untuk 2 tempat yang tersisa. Skyfrost Dominance Fist. Salah satunya adalah seorang pemuda berambut perak yang mengirim gelombang es dalam radius 10 yard. Pemuda itu memaksa seorang kultivator di langit ke-7 dan 2 di langit ke-6 kembali. Kekuatan di sini dekat dengan Chang Yuyue di Alliance Banquet. Zhao Feng sangat terkejut. Sumber daya Canopy Grid Country sangat kaya dan para jenius seperti ikan di sungai. Zhao Feng tidak akan menjadi lawannya tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya. Hanya jika dia telah mencapai langit ke-7 lagi dia bisa. Setelah pemuda berambut perak mendarat di kapal, Zhao Feng dan 3 lainnya ditinggalkan. Biaya. Jubah bayangan Zhao Feng mengepak saat tubuhnya menjadi lebih gelap dan suara kilat meningkat. Pada saat itu, kecepatannya melampaui orang yang tersisa di langit ke-7 dan 2 di langit ke-6. Bahkan tidak memikirkannya, 3 orang ini tidak sederhana. Kekuatan mereka mirip dengan Ao Yuetian dan Su Zixuan. Penangkal petir. Zhao Feng tidak menghindar sedikitpun dan sarang laba-laba yang terbuat dari kilat membentuk penghalang di sekelilingnya. Ledakan. Serangan ketiganya mendarat di Zhao Feng dan busur petir terbang kemana-mana. Pakar langit ke-7 berdengung saat tubuhnya mati rasa selama setengah nafas, 2 lainnya didorong mundur beberapa meter dan beberapa bekas hangus tertinggal di tubuh mereka. Kiu. Sebelum mereka bisa bereaksi, Zhao Feng berubah menjadi kabur dan berhasil mengambil tempat terakhir. Setelah melakukan ini, laju pernapasan Zhao Feng meningkat saat ekspresinya berubah serius. Sejak memasuki Canopy Grid Country, perasaan terkuat yang dia rasakan adalah kompetisi. Persaingan sangat ketat, hanya untuk kapal yang menyeberangi sungai, dibutuhkan pertarungan. 800 batu kristal primal tingkat rendah. Pelaut itu berkata tanpa ekspresi.
Kenapa 800? Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Dia jelas ingat bahwa setiap orang hanya perlu membayar 300 dan ini sudah sangat mahal. Hewan peliharaan terbang kamu berharga ekstra 500. Pelaut itu menjawab dengan tidak sabar. Zhao Feng diam-diam menyerahkan 800 batu kristal primal. Nilai Azure Sharp Swallow jauh lebih dari ini. Namun, Leopard Cloud terbang orang berseragam emas tidak dikenakan biaya tambahan. Seolah merasakan mata Zhao Feng, orang berjubah emas tersenyum samar, kamu bukan dari Canopy Great Country kan? Zhao Feng mengangguk. Mendengar ini, yang lain di kapal memandang ke arahnya dengan jijik, seolah-olah mereka sedang melihat seorang pengemis. Namun orang berjubah emas tidak menunjukkan tanda-tanda meremehkan dan menjelaskan dengan sabar, aku memiliki tas pet spiritual, khusus digunakan untuk membawa binatang terbang. Senior, boleh aku bertanya berapa harga pet bug spiritual ini? Mata Zhao Feng mendarat di atas karung hitam di pinggang orang itu. 100.000 batu kristal primal. Orang berjubah emas merespons dengan santai. 100.000 batu kristal primal. Zhao Feng menarik napas dingin. Tas pet spiritual ini saja bernilai lebih dari 10 kali jumlah yang dimilikinya. Karenanya, pemikiran lain tentang Canopy Great Country muncul dalam pikiran Zhao Feng terlepas dari persaingan di sini. Itu uang. Miao-miao. Mungkin itu karena kucing kecil pencuri itu mencium aroma uang, kucing itu muncul dari gelang interspatial dan melihat sekeliling dengan bola mata yang berputar-putar. Kucing yang imut. Ya dewa, kucing kecil ini terlihat sangat pintar. Petik 2. Miao-miao. Kucing kecil pencuri mengeluarkan cakarnya dan membusungkan dadanya, menyebabkan gadis-gadis muda tertawa. Jantung Zhao Feng mengepal ketika dia bersumpah dalam hatinya. Garis bawah kenapa itu keluar? Garis bawah dia bahkan mungkin harus membayar lebih banyak batu kristal primal. Untunglah, kucing kecil pencuri itu hanya seukuran telapak tangan dan dianggap sebagai hewan peliharaan kecil, karenanya tidak ada biaya tambahan. Orang berjubah emas memeriksa Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu dengan penuh minat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah 49 tempat diambil, keempat pelaut menarik layar dan mulai berlayar kapal menuju bank yang berlawanan. Gelombang dan angin dari sungai kemarahan sangat berbahaya. Bahkan mereka yang berada di langit ketujuh tidak akan bisa bertahan lama sebelum terseret ke kedalaman sungai. Di bawah kondisi ini kecepatan crossing sky ship sangat lambat. Sungai Rage yang panjangnya sekitar 100 mil dianggap daerah yang tipis. Dengan kecepatan kami saat ini setidaknya 4 hingga 5 hari diperlukan untuk mencapai sisi lain. Petik 2. Zhao Feng menghitung, 4 hingga 5 hari tidak lama jika dibudidayakan, tetapi masalahnya adalah bahwa kapal akan bergetar terus-menerus karena ombak. Lagi pula, kapal harus menghadapi gelombang dengan kekuatan 1.000.000 kilogram. Tidak hanya itu, ketika ombaknya paling kuat, crossing sky ship akan berguncang dan berisiko terbalik. Dalam situasi ini bahkan tidur siang yang kecil pun berbahaya. Karena fakta bahwa kapal itu terus bergetar, kebanyakan orang menggunakan kekuatan sejati untuk menstabilkan diri mereka sendiri. Orang yang paling kasual adalah orang berjubah emas. Dia seperti paku di kapal. Tidak peduli seberapa kuat angin bertiup atau hujan, dia tidak pernah bergerak. Selain dia adalah mereka yang berada di setengah langkah realem spirit realem. Mereka juga tampaknya merasa cukup mudah. Para kultivator di alam semangat sejati setengah langkah ini semuanya sangat kuat dan telah mengembangkan ki semangat sejati setengah langkah. Mereka jauh lebih kuat daripada yang ada di 13 negara. Untungnya kapal langit crossing tidak goyang sepanjang waktu. Ada saat-saat ketika air menjadi sangat tenang. Ketika crossing sky ship tenang, para ahli di kapal akan berinteraksi satu sama lain dan kadang-kadang bertukar barang. Adik laki-laki, apakah kamu bersedia menukar Azure Sharp Swallow kamu? Yang ini mau membayar 2.000 batu kristal primal tingkat rendah. Petik 2. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian abu-abu mendekati Zhao Feng dan bertanya. 2.000 batu kristal primal. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Ini bukan jumlah kecil di 13 klan tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak, terima kasih. Saat ini, Zhao Feng masih membutuhkan Azure Sharp Swallow. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa Azure Sharp Swallow hanya bernilai sebanyak ini. Di kapal ini, selain orang berjubah emas, tidak ada binatang terbang lain yang lebih baik dari Azure Sharp Swallow milik Zhao Feng. Beberapa bahkan tidak memiliki binatang terbang. Bagaimana dengan 3.000 batu kristal primal tingkat rendah? Itu bernilai sejumlah besar 300.000 batu kristal primal di bawah standar. Petik 2. Orang parubaya mengertakkan gigi dan bertanya dengan nada rendah. Zhao Feng masih menggelengkan kepalanya. 3.500.
4.000, 5.000, itu batasku. Zhao Feng menggelengkan kepalanya tidak peduli apa yang ditawarkan orang itu. Beberapa orang di dekatnya mengungkapkan ekspresi main-main dan menghina. Mereka dapat mengatakan bahwa orang berpakaian abu-abu parubaya ini mencoba menipu pemuda miskin ini, tetapi tanpa diduga, pemuda itu tampaknya tidak kaget dengan jumlah yang sangat besar. Daerah di luar Canopy Grid Country tidak memiliki yuan qi dan produksi batu kristal primal rendah. Orang-orang di luar Canopy Grid Country mudah dikejutkan oleh jumlah ribuan atau puluhan ribu batu kristal purba, tetapi para pemuda di hadapan mereka tampaknya tidak kaget. Zhao Feng masih belum bergerak bahkan ketika orang yang berpakaian abu-abu telah menaikkan harga menjadi 8.000. Azure Sharp Swallowku sangat berharga. Zhao Feng sedikit terkejut. Yuan qi di Canopy Grid Country lebih padat dan produksi batu kristal primal lebih tinggi, karenanya kenaikan harga. Barang langka ketika hanya ada jumlah terbatas. Canopy Grid Country dipimpin oleh seni bela diri dan binatang buas di dekatnya telah dibantai dalam jumlah besar. Beberapa hewan peliharaan spiritual yang berharga jarang ditemukan di sini daripada di 13 negara. Orang normal tidak akan mengendarai binatang terbang kecuali mereka menuju ke zona yang sangat berbahaya. Jumlah barang yang lebih sedikit menghasilkan harga yang lebih tinggi. Karena dua alasan ini harga binatang terbang, terutama yang langka, sangat berharga di Canopy Grid Country. 8.000 batu kristal primal. Apakah kamu menjual atau tidak? Petik 2. Mata orang berpakaian abu-abu setengah bayar redup. Meskipun ia hanya di langit ketujuh aura yang terpancar darinya jauh lebih kuat daripada yang ada di 13 negara. Zhao Feng memperkirakan orang ini bisa menghadapi Su Zixuan dan Ao Yuetian atau bahkan mengalahkan mereka. Tepat ketika Zhao Feng hendak menolak, sebuah suara terdengar dari dekat, "Aye. Grey Cat Eagle, apakah kamu mencoba memaksakan perdagangan ini?" Petik 2. Seorang pemuda berambut perak perlahan berjalan. Zhao Feng memiliki kesan pemuda ini. Orang ini telah menggunakan Skyfrost Dominance Fist sebelumnya dan telah memaksa kembali satu orang di Sky ke-7 dan dua di Sky ke-6. Tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya, Zhao Feng tidak memiliki banyak peluang menang melawannya. "Qi Jiu, ini tidak ada hubungannya denganmu." Pria parubaya yang dipanggil Grey Cat Eagle menatap dengan penuh perhatian pada pemuda berambut perak itu. "Perdagangan yang adil, penawar yang lebih tinggi menang. Apakah aku tidak punya hak untuk berpartisipasi?" Petik 2. Qi Jiu hamfet dengan dingin. Qi Jiu juga berada di Sky ke-7 dan kekuatannya sebanding dengan Chang Yuyue, menyebabkan orang lain di dekatnya untuk mundur-mundur. Orang parubaya berpakaian abu-abu itu berhenti mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa menghentikan Qi Jiu dari penawaran harga yang lebih tinggi. Dalam hal bakat dan kekuatan, lawan jauh lebih unggul darinya. "Aku akan memberimu 10.000 batu kristal primal untuk Azure Sharp Swallow ini." Suara Qi Jiu terdengar redup namun dingin. 10.000 batu kristal primal tingkat rendah. Hanya itu yang dimiliki Zhao Feng. 11.000. Orang berpakaian abu-abu parubaya itu membalas. "Aku mengatakan bahwa aku tidak akan menukar Azure Sharp Swallow aku." Zhao Feng dengan tenang menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, banyak orang terkejut. Seorang pemuda yang datang dari luar Canopy Grid Country bisa menahan batu kristal primal dalam jumlah besar. "Aku mendengar bahwa para kultivator dari luar Canopy Grid Country sangat miskin. Apakah ini benar? Mungkinkah ini tuan muda sebuah keluarga atau putra seorang tuan dari suatu negara?" Orang-orang di dekatnya saling bertukar pandang. Qi Jiu dan Grey Cat Eagle saling memandang di mata sebelum pergi. Tidak ada yang berani melakukan apapun di kapal. Bahkan jika ada masalah, mereka akan terselesaikan ketika mereka mencapai pantai. Ekspresi Zhao Feng sama seperti biasanya dan kucing kecil pencuri di bahunya menguap. Namun, tepat ketika keduanya pergi, sekelompok orang lain datang. "Kucing ini sangat imut. Bisakah kamu menjualnya kepada aku?" Petik 2. Seorang gadis muda berpakaian biru sekitar usia 14-15 bertanya. Dia seperti ukiran yang halus. Usia gadis itu lebih muda dari Zhao Feng, tetapi kultivasinya telah mencapai puncak ke-6 langit. Seorang pemuda yang dingin dalam pakaian hitam datang bersamanya. Umurnya tampaknya sekitar Zhao Feng. Gadis dan anak laki-laki berjalan bersama bahu-membahu. Meskipun usia mereka masih muda, kultivasi mereka tidak bisa diremehkan. Di belakang keduanya adalah seorang penatua berpakaian sederhana di Real Spirit Realm setengah langkah yang menggelengkan kepalanya saat ini. "Tidak untuk dijual." Suara Zhao Feng dingin. Mengapa semua penduduk asli dari Canopy Grid Country mencoba bertukar dengannya? Apakah itu karena mereka mudah ditipu? Anak nakal berambut biru.
Kami dari keluarga Liu di Provinsi Overlooking Mist. Nyatakan harga dan jual kucing ini kepada kami. Petik 2. Pemuda berpakaian hitam berkata dengan dingin seolah-olah dia tahu Zhao Feng akan setuju. Menghadap keluarga Provinsi Liu kabut. Mungkinkah keluarga Liu ini berafiliasi dengan salah satu dari 4 keluarga hebat di Canopy Great Country? Orang-orang di dalamnya sedikit terkejut. Keluarga Liu. Ketiganya berasal dari keluarga Liu. Apakah keluarga mereka target aku? Petik 2. Zhao Feng berpikir dalam hatinya dan bertanya, berapa harga? Betul, pemuda berpakaian hitam tampaknya sangat percaya diri. Gadis berbaju biru menatap kucing kecil pencuri berwarna biru dan mengepalkan tinjunya. Kucing ini adalah hewan peliharaan yang paling cerdas dan paling cerdas yang pernah aku lihat, aku pasti akan membelinya hari ini. Petik 2. Bagaimana kalau aku memberimu diskon 50%? Zhao Feng berkata perlahan, miau miau. Kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya, melambangkan ketidakpuasannya. Kecerdasan itu membuat gadis itu semakin menyukainya. Nyatakan harganya. Pemuda berpakaian hitam berkata puas. Bocah berambut biru itu pasti sudah mendengar nama keluarga Liu, karenanya diskon 50%. 1 miliar batu kristal primal. Zhao Feng perlahan memberi harga. Mendengar ini, semua orang mengambil napas dingin. 1 miliar. Bocah ini memang memiliki mulut singa. Petik 2. Bahkan jika mereka menjual keluarga Overlooking Mist Liu, mereka mungkin tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak ini. Orang-orang di sini tertegun lalu mulai tertawa. Pemuda berpakaian hitam dan gadis berbaju biru berhenti. Kamu, wajah pemuda berkulit hitam menjadi putih lalu hijau karena marah. Dia awalnya berpikir bahwa kucing hanya akan bernilai 100 batu kristal primal tetapi Zhao Feng mengatakan jumlah yang ekstrim. Sebelum pemuda itu bisa bereaksi, Zhao Feng tertawa sambil melanjutkan, maksudku batu kristal primal tingkat puncak. Batu kristal primal tingkat puncak. Mulut semua orang terbuka lebar. Orang berjubah emas di Real Spirit Realm tertawa dan menggelengkan kepalanya, batu kristal primal tingkat puncak telah lama punah. Bahkan batu kristal primal tingkat tinggi sulit ditemukan. Sekarang, batu kristal primal tingkat menengah bahkan dianggap langka. Petik 2. Menjadi seseorang di alam roh sejati, dia jelas memiliki hak untuk mengatakan. Jelas bahwa Zhao Feng tidak ingin menjual kucing itu, karena itu harganya. Anak nakal berambut biru, beraninya kau memainkan kami, kita lihat saja nanti. Pemuda berpakaian hitam gemetar karena marah dan berbalik dan pergi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seorang senegaranya tidak akan memberinya wajah. Miau miau, kucing kecil pencuri itu penuh kegembiraan dan sombong dan wajah Zhao Feng yang acak-acakan sambil memandangi pemuda yang berpakaian hitam dengan jijik. Aku sangat suka kucing ini. Gadis berbaju biru menggigit bibirnya dan menatap ke arah sesepuh berpakaian sederhana dengan mata berair, mencari bantuan. Mata gadis berbaju biru berubah berair dan tampak sangat simpatik. Mereka yang menonton merasa tidak enak untuknya dan menyuruh Zhao Feng untuk menjual kucing kecil pencuri itu kepada gadis itu. Tentu, 1 miliar batu kristal primal. Zhao Feng tertawa. Pemuda berpakaian hitam mengepalkan tangannya dengan erat dan menatap Zhao Feng dengan marah. Jika itu bukan karena mereka berada di Crossing Skyship, dia mungkin sudah menyerang. Harga 1 miliar batu kristal primal Zhao Feng jelas tidak memiliki niat untuk berdagang. Dia hanya bermain dengan mereka. Tunggu sampai kita menyeberangi sungai kemarahan dan memasuki Canopy Great Country, aku akan membeli kucing yang sama persis. Petik 2. Orang tua berpakaian sederhana di belakang keduanya tertawa. Miau miau. Kucing kecil pencuri itu mengungkapkan ekspresi jijik saat mengulurkan jari menunjuk ke langit. Setelah ini, kemudian diperpanjang 2 jari dan membandingkannya. Katanya itu satu-satunya, tidak akan ada yang lain. Petik 2. Orang-orang terdekat jelas bisa mengerti artinya. Hanya satu di dunia, tidak pernah sama lagi. Miau miau. Kucing kecil pencuri itu menganggukkan kepalanya dengan bangga sebagai tanggapan terhadap kerumunan. Rahang semua orang terbuka lebar dan sangat terkejut. Kecerdasan kucing ini bisa dibandingkan dengan binatang buas fox. Paman Liu, lihat, dikatakan bahwa itu adalah satu-satunya di dunia. Bagaimana kamu bisa membeli yang sama untuk aku? Petik 2. Gadis berbaju biru cemberut dan menatap dengan enggan ke arah kucing kecil pencuri itu, tidak ingin pergi. Penatua berpakaian sederhana tidak berdaya dan pemuda hitam menatap Zhao Feng dengan kebencian. Zhao Feng terdiam. Dalam waktu singkat ini dia telah menyinggung 2 kelompok orang. Mantan kelompok ingin membeli Azure Sharp Swallow, tetapi permusuhan muncul setelah mereka ditolak.
Kelompok ini ingin membeli kucing kecil pencuri tetapi ingin mengambilnya karena mereka tidak mampu membelinya. Dunia macam apa ini? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Memikirkannya dengan cermat, alasannya adalah karena mereka pikir dia mudah digertak. Dia sendirian, memiliki kultivasi yang rendah, dan datang dari luar Canopy Great Country. Semua orang menganggapnya sebagai senegara, dan sasaran empuk. Crossing Skyship perlahan bergerak ke depan. Zhao Feng bisa merasakan dinginnya Qi Jiu dan Grey Chat Eagle. Di kelompok lain, pemuda berkulit hitam itu penuh amarah karena dia merasa telah dipermalukan oleh Zhao Feng. Penatua berpakaian sederhana di setengah langkah mata Real Spirit Realm berbinar, tidak mungkin untuk melihat pikirannya. Jika dua kelompok ini menyerang bersama setelah aku turun dari kapal. Zhao Feng cegukan dengan dingin. Hanya pemuda berambut perak Qi Jiu saja sebanding dengan Chang Yuyue. Orang yang terkuat seharusnya adalah penatua berpakaian sederhana yang sudah membentuk Qi setengah langkah roh sejati. Dia bahkan akan bisa melawan kultivator normal di True Human Rank. Tentu saja, Zhao Feng berpikir bahwa bahkan jika dia bukan lawannya, dia bisa melarikan diri dengan jubah bayangan yin dan peninggalan petir. Teman kecil, nama keluarga Overlooking Mist Liu sangat bagus dan kami tidak memaksakan perdagangan, tetapi kami tidak bisa memastikan orang lain tidak akan melakukannya. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat ikut dengan kami 3 untuk saat ini. Petik 2. Penatua yang berpakaian sederhana menyarankan. Jantung Zhao Feng melompat. Yang lebih tua memang cerdas. Dia bisa mengatakan bahwa situasi saat ini tidak terlalu baik untuk Zhao Feng dan jika dia membantu Zhao Feng menyelesaikannya, Zhao Feng akan berutang kepadanya. Pada saat yang sama Zhao Feng harus melonggarkan penjualan kucing. Zhao Feng berpikir keras. Dia tidak takut pada dua kelompok ini. Bahkan jika dia bukan lawan mereka, dia bisa mundur dengan aman. Tapi, keluarga Liu yang menghadap kabut adalah jejak yang bagus. Zhao Feng tidak tahu tempat itu dengan baik atau mengenal siapapun. Dia bahkan tidak yakin keluarga Liu mana yang akan dia temukan. Bagaimana kalau kalian bertiga harus memastikan keselamatanku setelah kita turun dari kapal? Mengenai pertukaran, jika kucing kecil pencuri itu ingin pergi bersamamu, aku tidak akan menghentikannya. Petik 2. Zhao Feng menjawab, tentu. Penatua yang berpakaian sederhana itu mengungkapkan ekspresi bahagia. Di belakang punggung mereka adalah keluarga besar dengan sumber daya yang kaya. Dengan kecerdasan si pencuri kucing kecil, ia pasti akan mendatangi mereka dengan sumber daya yang disediakan. Setelah penatua berpakaian sederhana dan Zhao Feng mencapai kesepakatan, yang pertama mengatakan kepada gadis itu dengan warna biru dan pemuda dengan warna hitam. Bagus, Paman Liu langsung berhasil. Petik 2. Gadis berbaju biru itu berkata dengan gembira, seolah-olah kucing kecil pencuri itu sudah ada di tangannya. Pemuda berpakaian hitam itu menderu dengan dingin tetapi permusuhan di wajahnya tidak berkurang. Dengan kucing kecil pencuri itu sebagai jalur penghubung, Zhao Feng segera mengenal ketiga orang itu. Penatua berpakaian sederhana yang disebut Paman Liu, adalah seorang penatua dari keluarga Liu yang mengabaikan kabut. Gadis berbaju biru itu bernama Liu Tingyu dan jenius dari generasi yang lebih muda tetapi dari manja yang diberikan Paman Liu padanya, orang bisa mengatakan bahwa identitasnya tidak sesederhana kelihatannya. Pemuda berkulit hitam bernama Liu Dong, kekasih Liu Tingyu. Zhao Feng tersenyum dan mengerti latar belakang ketiganya. Provinsi Liu yang menghadap kabut keluarga adalah keluarga kecil di Canopy Great Country, seperti halnya keluarga Zhao di Cloud Country. Tetapi bahkan keluarga sekecil itu memiliki elder di Half-Step True Spirit Realm. Dari ini, orang bisa melihat bahwa kemajuan kultivasi di negara besar Canopy telah jauh melampaui 13 negara. Zhao Feng adalah orang yang datang ke kota dari pertanian, jadi dia menjadi warga negara dibenarkan. Hehe, Liu Tingyu mengeluarkan makanan kecilnya dan memberikannya kepada kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu punya nafsu makan besar dan tidak makan makanan normal. Hanya sampai Liu Tingyu mengeluarkan batu kristal purba dan beberapa pil spiritual yang berharga kucing kecil pencuri itu makan dengan gembira. Penatua berpakaian sederhana itu tertawa. Dengan keraguan-raguan pencuri kucing kecil dan keserakahan untuk uang, tidak sulit untuk mengelak dari Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng jelas tidak akan lupa untuk bertanya kepada Liu Tingyu dan teman-temannya tentang situasi di dalam keluarga Liu. Bolehkah aku bertanya apakah ada seseorang bernama Qinxin dalam keluarga Liu? Zhao Feng bertanya, perjalanannya ke Canopy Great Country adalah untuk menemukan orang ini. Misi ini berkontribusi apakah situasi di dalam 13 negara dapat diubah atau tidak? Liu Qinxin, hanya di keluarga Liu dari Provinsi Overlooking Mist saja ada lebih dari satu orang bernama Liu Qinxin.
Petik 2. Paman Liu menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak orang dengan nama yang sama di tanah yang luas ini. Zhao Feng berhenti berbicara. Kembali di keluarga Zhao, ada lebih dari satu orang dengan orang yang sama dengannya. Di Canopy Great Country, keluarga Liu dari 4 keluarga besar adalah keluarga utama kami. Selain mereka ada keluarga Side dan keluarga cabang. Dari apa yang aku tahu ada 7 keluarga sisi dan beberapa ratus keluarga cabang. Petik 2. Paman Liu menjelaskan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Keluarga Liu adalah keluarga utama dan memiliki 7 keluarga sisi di bawah mereka. Keluarga di bawah sisi adalah keluarga cabang. Keluarga Liu yang menghadap kabut provinsi hanya anggota keluarga cabang. Setelah mengetahui ini hati Zhao Feng bergetar. Sulit membayangkan betapa kuatnya keluarga Liu. Keluarga Liu Provinsi Overlooking Mist mungkin bahkan tidak memiliki hak untuk menghubungi keluarga Liu utama. Apakah aku harus menemukan keluarga utama, keluarga sampingan, atau keluarga cabang? Kepala Zhao Feng terluka. Misi kedua adalah baginya untuk mengirim surat. Dia mengira itu akan sederhana tetapi kenyataannya sangat kompleks. Dari situasi saat ini, peluang untuk menjadi keluarga utama Liu tidak tinggi, tetapi bukan tidak mungkin. Aku harap seseorang dari keluarga Side yang memiliki kekuatan. Jika dia dari keluarga cabang maka itu akan merepotkan. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut. Hanya ada 7 sisi keluarga dari keluarga Liu dan masing-masing dari mereka adalah kekuatan yang kuat. Tetapi ada terlalu banyak keluarga cabang. Mereka dihitung oleh ratusan. Zhao Feng tidak tahu bahwa ketika dia menyebutkan nama Liu Qinxin kepada Paman Liu, mata orang berjubah emas itu berkelebat. Liu Qinxin, mungkinkah orang itu? Mustahil, tidak mungkin. Itu pasti seseorang yang memiliki nama yang sama. Petik 2. Orang berjubah emas mengambil napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Orang berjubah emas itu berpikir. Crossing Skyship bergerak maju. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata 7 hingga 8 hari telah berlalu dan kapal langit crossing akhirnya mendekati pantai. Pantai di seberang sungai Rage berwarna biru kristal. Itu tampak seperti pemandangan dari karya seni. Zhao Feng tenggelam oleh apa yang dilihatnya. Begitu memikat, apakah ini tanah kultivasi suci dari Canopy Great Country? Mata Liu Tingyu bersinar terang dan tinjunya terkepal, kagum dengan sebidang tanah ini. Bagian selatan sungai Rage dianggap sunyi dan tandus. Hanya dengan melewati sungai orang benar-benar memasuki Canopy Great Country. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menangkap kekuatan tak terukur di sungai kemarahan. Tampaknya bisa merobek benua. Surga bumi Yuan Qi di pantai yang berlawanan lebih dari 10 kali lebih padat dari 13 negara. Sungai kemarahan ini mengandung beberapa kekuatan yang dapat mengganggu distribusi surga bumi Yuan Qi di benua utara. Petik 2. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam, tidak bisa mengukur kekuatan itu. Sungai kemarahan adalah sungai yang sangat misterius. Warisan peringkat teratas, Heaven's Legacy Inheritance, muncul di sini beberapa puluh ribu tahun yang lalu dan melahirkan sungai kemarahan. Petik 2. Kata Paman Liu seakan bercerita. Warisan-warisan surga, warisan yang bahkan lebih baik daripada warisan Scarlet Moon. Petik 2. Liu Tingyu penuh dengan rasa ingin tahu. The Scarlet Moon Inheritance berada di peringkat ketiga dari 4 inheritan besar dan merupakan alasan mengapa Scarlet Moon Patriarch mencapai ketinggian seperti itu. Warisan-warisan surga adalah warisan yang paling kuno dan misterius dari keempatnya. Tingkat penampilannya sangat rendah dan tidak banyak informasi yang diketahui tentang itu. Petik 2. Paman Liu tersenyum tipis. Tidak ada informasi yang cukup tentang Heaven's Legacy Inheritance. Tidak ada yang tahu apakah itu yang terkuat atau tidak, tapi itu pasti yang tertua dan paling misterius. Rupanya, setiap kali Heaven's Legacy Inheritance muncul, situasi benua akan berubah. Tapi warisan ini belum muncul untuk waktu yang lama. Petik 2. Bangsawan berjubah emas yang diam tiba-tiba berkata, ini hanya rumor, tidak ada yang akan menganggapnya benar. The Crossing Skyship segera mencapai pantai. So. Semua orang meninggalkan kapal langit crossing. Orang tercepat jelas adalah orang berjubah emas. Dalam sekejap, dia menghilang ke awan. Anak nakal berambut biru, apakah kamu yakin tidak akan menjual Azure Sharp Swallow? Petik 2. Elang kucing abu-abu parubaya abu-abu mendekati Zhao Feng dengan 2 pembantu di belakangnya. Di sisi lain Qi Jiu berambut perak memiliki senyum mengejek dingin di bibirnya. Grey Cat Eagle telah meminta 2 orang pembantu yang telah mencapai Sky ke-7 untuk menemaninya dan mereka setidaknya berada di tingkat Su Zixuan atau Ao Yuetian.
Qi Jiu tampak sendirian dan berdiri di sisi lain saat dia tersenyum dingin. Ada juga beberapa orang berdiri di samping dengan mata yang bersinar. Pada titik waktu ini, suasananya sangat tegang. Seluruh acara ini disebabkan oleh anak berambut biru yang datang dari luar Canopy Great Country. Bocah desa yang miskin memiliki binatang terbang yang berharga dan seekor kucing peliharaan yang cerdas yang menyebabkan orang lain berpikir untuk mencuri itu. Semua orang berpikir bahwa orang ini tidak memiliki latar belakang dan kultivasi yang rendah, maka dia adalah target yang baik. Zhao Feng tidak berbicara tetapi tersenyum ke arah Paman Liu. Menurut kesepakatan mereka sebelum ketiganya dari keluarga Liu perlu memastikan keselamatannya. Paman Liu ingin menggunakan metode lunak untuk membantu Liu Tingyu mendapatkan kucing kecil pencuri itu dan itu adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk membuat Zhao Feng berutang budi padanya sekarang. Semua orang, teman kecil ini di sini adalah tamu keluarga Liu menghadap kabut kami, aku harap semua orang memberi aku wajah. Petik 2. Paman Liu mengamati kerumunan dan melepaskan setengah langkahnya aura True Spirit Realm. Dia seperti gunung yang tak tertandingi. Di Canopy Great Country, ada teknik yang bisa memungkinkan kekuatan sejati untuk perlahan berubah menjadi ki setengah langkah roh sejati dan menjadi lebih seperti ki roh sejati. Semakin tinggi persentase ki setengah langkah roh sejati dikonversi, semakin kuat. Menurut pengetahuan Zhao Feng, ahli realm real spirit setengah langkah setengah-setengah di 13 negara hanya memiliki konversi 1/20 ke 1. Namun, di Canopy Great Country, para pakar real spirit realm setengah-setengah yang normal memiliki 20 hingga 30% yang dikonversi, artinya mereka 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan yang ada di 13 negara. Konversi itu lambat, tetapi semakin banyak bertobat, semakin tinggi peluang untuk menerobos ke alam roh sejati. Jika satu dikonversi 90%, mereka memiliki setidaknya 50% peluang untuk mencapai alam roh sejati. Saat ini, ketika Paman Liu melepaskan auranya, ekspresi Grey Cat Eagle dan teman-temannya berubah. 30 hingga 40% telah dikonversi ke ki dengan setengah langkah roh sejati. Beberapa orang di antara kerumunan menarik napas dingin. Aura dari alam semangat setengah langkah setengah membuat orang lain gelisah. Elang kucing abu-abu dan 2 di belakangnya mulai bernapas lebih cepat dan penuh kehati-hatian dan keraguan. Jika Paman Liu dan teman-temannya melindungi Zhao Feng, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Keluarga Liu yang menghadap kabut provinsi hanya keluarga cabang kecil. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga utama Liu. Petik 2. Suara dingin terdengar dari samping. Qi Jiu berdiri dengan bangga saat rambut peraknya melayang di udara. Lapisan es muncul, menyebabkan suhu di dekatnya turun. Rasa dingin membuat ekspresi Paman Liu berubah. Alis Liu Tingyu berkerut saat dia mengedarkan kekuatan sejati untuk melindungi dirinya. Lindong pemuda di wajah hitam itu putih saat ia berjuang untuk melawan. Qi Jiu, yang perlu kamu lakukan adalah menahan orang tua itu. Serahkan sisanya kepada kami dan kami akan memberi kamu 40% dari keuntungan. Petik 2. Grey Cat Eagle mengungkapkan ekspresi senang. Kekuatan Qi Jiu lebih kuat dari yang diharapkan dan mampu melawan Paman Liu. Zhao Feng awalnya berpikir bahwa mantan hanya dekat dengan Chang Yuyue tetapi dari kelihatannya sekarang, ia memiliki kemampuan untuk berdiri bahu-membahu dengannya. Sky Frost Dominance Fist. Tinju Qi Jiu memancarkan aura biru dingin dan cahaya biru es yang dingin berkedip-kedip ke arah Paman Liu dan keduanya. Semua orang menghindar. Paman Liu berseru saat kinya setengah roh sejati muncul, membentuk telapak tangan berwarna kuning lumpur. Peng, telapak tangan menabrak serangan Qi Jiu dan menghancurkan seterusnya. Sosok Qi Jiu mundur sedikit saat dia berubah menjadi bayangan dingin yang menyerang dengan marah ke arah Paman Liu. Qi Jiu ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan pelanggarannya dekat dengan Chang Yuyue sedangkan pertahanannya lebih kuat. Secara keseluruhan, dia lebih kuat dari Chang Yuyue jika yang terakhir tidak memahami benih niat pedang. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas di kepalanya. Dalam hal usia, Qi Jiu sekitar 4-5 tahun lebih tua dari Zhao Feng dan Chang Yuyue. Setelah benih niat pedang Chang Yuyue stabil, kekuatannya akan tumbuh ke tingkat yang sama sekali baru. Menyerang. Grey Cat Eagle berseru dan memimpin 2 orang pembantu di langit ke-7 menuju Zhao Feng. Kekuatan Liu Tingyu tidak buruk dan mampu menangani langit ke-7 sendiri. Lindong, bagaimanapun, merasa sedikit bermasalah menghadapi Sky ke-7 lainnya. Bocah berambut azure, jika kamu menyerahkan Azure Sharp Swallow sekarang dan memotong tangan dan kakimu, aku akan mempertimbangkan membiarkanmu hidup. Senyum brutal muncul di wajah Grey Cat Eagle. Dengan Qi Jiu menahan Paman Liu, mereka bertiga di langit ke-7 sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan Zhao Feng dan teman-temannya.
Hehe, benarkah begitu? Aku bersedia memberikan Azure Sharp Swallow, tetapi aku tidak tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk menerimanya atau tidak. Petik 2. Zhao Feng merentangkan tangannya dan bersiul, memerintahkan Azure Sharp Swallow turun. Grey Cat Eagle berhenti sedikit. Namun di saat berikutnya, Azure Sharp Swallow berubah menjadi kabur yang hampir tidak bisa dilihat oleh mata yang melesat ke arah Grey Cat Eagle. Sebuah luka berdarah tersisa di bahu Grey Cat Eagle. Jika bukan karena dia menghindar tepat waktu dan melindungi dirinya dengan kekuatan sejati, dia akan sudah terbelah dua. Bulu Azure Sharp Swallow sangat tipis, dan menambah fakta bahwa tubuhnya ringan, bagus dalam hal kecepatan dan serangan. Oleh karena itu, Grey Cat Eagle telah terluka oleh serangan ini. Bajingan, Grey Cat Eagle meraung dan menyerbu ke arah Azure Sharp Swallow, mencoba menaklukkannya. Namun, Azure Sharp Swallow adalah binatang buas di Sky ke-7 yang kecepatannya mencapai puncak. Apakah sesederhana itu untuk dikalahkan? Di bawah kendali Zhao Feng, Azure Sharp Swallow berkelap-kelip di udara dari waktu ke waktu dan terbang di rute misterius, memaksa Grey Cat Eagle kembali. Para penonton di dekatnya semua terkejut ketika mereka mulai berdiskusi. Mungkinkah bocah ini menjadi penjinak binatang langka? Penjinak binatang adalah pekerjaan yang langka dan sangat disambut di Canopy Great Country. Saat ini, Zhao Feng adalah yang paling aman dari semuanya. Yang perlu dia lakukan adalah menggunakan energi mentalnya untuk mengendalikan Azure Sharp Swallow. Kecepatan dan pelanggaran Azure Sharp Swallow sangat sempurna. Satu-satunya kelemahan adalah pertahanan tetapi di bawah kendali aku. Petik 2. Senyum melengkung di bibir Zhao Feng. Mata spiritual dewanya dapat melihat kekurangan Grey Cat Eagle, karenanya memberi Azure Sharp Swallow keuntungan. Di sisi lain, Paman Liu dan Qi Jiu bertempur bersama dan mantan memindai Liu Tingyu dan teman-temannya. Pada kenyataannya, dia menahan sedikit untuk memberi Liu Tingyu dan Lin Dong kesempatan untuk pengalaman pertempuran nyata. Liu Tingyu tidak mengecewakan, dia pandai dan memiliki kecakapan pertempuran yang hebat, dia dapat dengan mudah mengambil seseorang di langit ke-7 dan bahkan mendapatkan sedikit keunggulan. Adapun Lin Dong yang sedang dalam kebuntuan, dia hampir tidak bisa mengambil Sky ke-7 tetapi ini tidak dianggap buruk. Namun, apa yang membuatnya paling tak terduga adalah Zhao Feng. Pemuda berambut biru ini yang datang dari luar daerah bisa menggunakan binatang terbangnya sendirian untuk menekan Grey Cat Eagle. Lagi pula, selain Qi Jiu, kekuatan Grey Cat Eagle adalah yang terkuat. Ini adalah energi mental. Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan Azure Sharp Swallow. Mungkinkah bahwa dia benar-benar penjinak binatang? Petik 2. Paman Liu bisa merasakan gelombang energi mental dari Zhao Feng. Penjinak binatang adalah pekerjaan langka yang bisa mengubah binatang buas menjadi hewan peliharaan. Mereka yang memiliki energi mental luar biasa memiliki keuntungan besar di jalan ini. Dan pada kenyataannya, Zhao Feng memiliki banyak peluang di mana dia bisa mengendalikan Azure Sharp Swallow untuk menyelesaikan pertarungan, tetapi dia ingin memahami kekuatan keluarga Liu. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu duduk di bahunya dan melambaikan cakarnya, bersorak untuk mereka. Zhao Feng mengangguk dan tersenyum lemah, hampir bertepuk tangan. Adegan ini menyebabkan Grey Cat Eagle dan perusahaan hampir meledak dari kemarahan. Paman Liu bingung, sepertinya kucing dan manusia hanya menonton pertunjukan. Hahaha, apakah kucing kecil pencuri itu bersorak untukku? Liu Tingyu sangat gembira dan berusaha lebih keras, memaksa lawannya mundur. Dia tidak melihat ekspresi lucu kucing pencuri kecil itu. Persetan kucing dan manusia ini. Mereka hanya menonton pertunjukan dan tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Lin Dong sangat marah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sudah memiliki pendapat buruk tentang Zhao Feng. Dia hampir tidak bisa menahan orang langit ke-7. Jika Zhao Feng membantunya, mereka setidaknya bisa membalikkan keadaan. Namun keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda berpartisipasi. Pertempuran telah berlangsung untuk sementara waktu dan Lin Dong tidak dapat bertahan. Ini tentang waktu. Paman Liu menganggukkan kepalanya dan Qi setengah langkahnya, roh sejati tiba-tiba bangkit ketika dia mulai melakukan serangan balik. Setelah semua, dia adalah penatua keluarga dan 30-40% dari kekuatan sejatinya telah dikonversi ke Qi setengah langkah roh sejati. Dia langsung mendorong kembali Qi Jiu dan meraih posisi atas. Namun, Qi Jiu lebih kuat dari yang dia duga dan lapisan baju besi es muncul di tubuhnya. Selanjutnya, kekuatan garis keturunan melonjak dari Qi Jiu dan daerah di dekatnya berubah menjadi es. Sial, Qi Jiu ini memiliki kekuatan keturunan. Paman Liu tertegun, situasi saat ini tidak baik.
Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat mengendalikan situasi dengan mudah tetapi tidak berharap Qi Jiu menjadi sangat merepotkan. Pada saat ini, Zhao Feng mengangguk, hehe, kucing kecil pencuri, sudah waktunya bagimu untuk bersinar. Miao miao, kucing kecil pencuri itu menggelengkan kepalanya dengan enggan. Sebelum bisa bereaksi, Zhao Feng mengambilnya dengan telinganya dan melemparkannya ke arah Grey Cat Eagle. Apa-apaan? Grey Cat Eagle melawan Azure Sharp Swallow dan melihat bahwa kucing kecil pencuri itu dilemparkan ke arahnya seperti bola. Sebuah cahaya dingin menyala di matanya saat dia menusuk ke arah kucing kecil pencuri itu. Sua, kucing pencuri kecil itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Sebelum dia bisa bereaksi, kaki kucing telah memotong lehernya. Celepuk, tenggorokan Grey Cat Eagle meledak terbuka dan darah mengalir ke tanah. Miao miao, kucing kecil pencuri itu muncul kembali. Kucing ini tahu bagaimana menjadi tak terlihat. Kucing ini sangat licik. Itu membunuh Grey Cat Eagle dalam satu gerakan. Petik 2. Ekspresi para penonton di dekatnya berubah. Kucing kecil pencuri itu jelas bukan hewan peliharaan yang normal. Setelah Grey Cat Eagle terbunuh, pertempuran berubah satu sisi. Qi Jiu memandang jauh ke arah Zhao Feng sebelum pergi. Paman Liu menghela nafas dan menyeka keringat dinginnya. Dia hampir gagal mengendalikan situasi saat itu. Matanya segera berbalik ke arah Zhao Feng dan berkata dengan hati-hati, bolehkah aku bertanya pada teman kecil ini, apakah kamu penjinak binatang buas yang langka? Penjinak binatang, Zhao Feng bisa merasakan harapan dan rasa hormat di mata Paman Liu. Ya itu benar, aku penjinak binatang. Petik 2, pikiran Zhao Feng berputar saat dia mengangguk. Petik 2, betul, aku penjinak binatang. Petik 2, Zhao Feng menjawab dengan santai sambil tanpa malu-malu mengambil gelar ini. Paman Liu dan orang banyak yang hadir sekarang sudah meyakini 80–90% bahwa ia adalah penjinak binatang buas. After all, mereka telah melihat Zhao Feng secara pribadi mengendalikan Azure Shard Swallow dan menekan Grey Cat Eagle yang berada di 7 Sky. Kecurigaan meningkat di kalangan pemuda dalam warna hitam. Lindong, bocah pedesaan ini tiba-tiba menjadi penjinak binatang terhormat, itu terlalu sulit dipercaya. Canopy Great Country sangat besar dan karenanya, sejumlah besar binatang terbang diperlukan. Tidak peduli seberapa cepat seseorang, bahkan seorang ahli di True Spirit Realm akan kelelahan setelah perjalanan yang panjangnya puluhan ribu mil. Karenanya, setiap ahli memiliki hewan peliharaan terbang. Orang berjubah emas sebelumnya memiliki Leopard Cloud terbang bersayap yang dapat digunakan dalam pertempuran dan perjalanan. Seberapa melelahkan dan menyedihkan rasanya berjalan puluhan ribu mil. Semua seutuhnya, hewan peliharaan terbang jarang ditemukan di Canopy Great Country dan diperebutkan di beberapa tempat. Ini berarti bahwa penjinak binatang buas sangat disambut di Canopy Great Country, namun, sangat disayangkan bahwa orang-orang dengan pekerjaan ini terlalu rendah, bahkan lebih sedikit dari pembuat kreator dan pembuat pil. Oleh karena itu, ketika Zhao Feng mengkonfirmasi bahwa dia adalah penjinak binatang buas, mata Paman Liu berkilau karena kegembiraan. Jadi, kamu penjinak binatang buas. Tidak heran kamu memiliki hewan peliharaan yang cerdas dan menggemaskan. Petik 2. Sepasang mata Liu Tingyu yang berkilau menatap kagum ke arah Zhao Feng. Dari ketiganya, hanya ekspresi Lindong yang redup dan mencurigakan. Dalam situasi normal, dia juga akan mempercayainya, tetapi karena fakta bahwa dia tidak menyukai Zhao Feng, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Paman Liu, Sister Ting, aku belum pernah mendengar penjinak binatang buas muda seperti itu. Lindong bertanya dengan cara yang menentang Zhao Feng. Dong, jangan sopan. Paman Liu memarahi dan menyela Lindong di tengah-tengah hukumannya. Keluarga kecil tidak memiliki penjinak binatang buas dan sangat sulit ditemukan. Sebagai contoh, keluarga Liu mengabaikan kabut memiliki beberapa tamers binatang buas pemula yang mengurus makanan dan penyembuhan hewan peliharaan mereka, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk menjinakkan binatang Yao. Keluarga Overlooking Mist Liu pernah memiliki penjinak binatang buas profesional tetapi dia tidak tinggal lama dan segera disewa oleh keluarga lain. Aku tidak perlu membuktikan identitas aku kepada siapapun. Zhao Feng melirik Lindong, kata-katanya penuh percaya diri. Miao miao, kucing kecil pencuri itu mengangguk ke samping dan melambaikan cakar, seolah mengatakan pemiliknya benar. Melihat ini, Paman Liu dan Liu Tingyu mempercayainya. Lindong masih sedikit curiga tetapi dia tidak berani menjawab. Jika Zhao Feng bukan penjinak binatang buas, bagaimana ia bisa memiliki Azure Shard Swallow dengan kultivasi Sky ke-6-nya yang sangat kecil? Kakak penjinak binatang, apakah kesepakatan kita dari sebelumnya masih berlaku? Slines muncul di mata Liu Tingyu. Paman Liu tersenyum,
menurut kesepakatan dari sebelumnya jika kucing kecil pencuri itu memilih untuk pergi bersama kami, kamu tidak akan menghentikannya. Tentu saja kesepakatan itu masih berlaku. Tapi tidak mudah untuk mengambil hewan peliharaan dari penjinak binatang buas. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis. Miao miao. Kucing kecil pencuri menerkam bahu Zhao Feng saat ia mengibas-ngibaskan ekornya, menolak tawaran memikat Liu Tingyu dengan wajah bangga. Hasil ini tidak mengejutkan Paman Liu. Jika kucing kecil pencuri bisa dengan mudah diambil dari Zhao Feng, maka yang terakhir akan menodai gelar penjinak binatang. Paman Liu menghela nafas dan menyarankan, bagaimana dengan ini? Beri Ting 100 hari. Selanjutnya, kamu penjinak binatang buas, aku tidak berpikir kamu akan menggunakan metode lain dalam proses ini. Petik 2. Tentu saja tidak, tapi 100 hari. Zhao Feng sengaja ragu-ragu. Hingga kini, hanya setengah dari tugasnya yang telah diselesaikan. Hehe, bukankah teman kecil menemukan seorang gadis dari keluarga Liu? Tujuan kami adalah salah satu dari 7 keluarga Sisi, keluarga Liu dari kota Danau Banjir. Petik 2. Paman Liu tertawa dan berkata, keluarga Liu yang membanjiri Lake City. Hati Zhao Feng melompat, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk bertemu eselon yang lebih tinggi dari keluarga Liu. Keluarga Liu, kota Lake yang banjir adalah kekuatan yang kuat. Ketika kami sampai di sana, akan jauh lebih mudah bagi teman kecil untuk menemukan orang itu. Dari yang aku tahu, keluarga Liu kota banjir danau memiliki pohon keluarga yang lebih lengkap yang akan memudahkan kamu untuk menemukan orang itu. Petik 2. Paman Liu melanjutkan ketika dia melihat bahwa Zhao Feng sedikit tergerak. Paman Liu sudah tahu bahwa Zhao Feng sedang mencari seseorang di kapal penyeberangan langit. Baik, Zhao Feng mengangguk. Bagus. Liu Tingyu tidak bisa membantu tetapi melompat dengan gembira dan mulai bermain dengan kucing kecil pencuri. Paman Liu menghela nafas. Jika dia bisa menciptakan hubungan dengan penjinak binatang buas yang memiliki potensi, itu akan bagus untuk keluarga Overlooking Mist Liu. Mereka tidak menyadari bahwa ketika Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu memandang satu sama lain, kebanggaan bisa terlihat di mata mereka. Dari saat Zhao Feng mengambil gelar penjinak binatang, dia ingin menggunakan identitas ini untuk menelusuri jejak Paman Liu dan teman-temannya. Apa yang membuat Zhao Feng lebih diberkati adalah bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memasuki salah satu dari 7 keluarga Sisi keluarga Liu, ini adalah bantuan besar baginya untuk menemukan orang itu. Karena ini, Zhao Feng memberi kucing pencuri kecil 100 batu kristal primal tingkat rendah untuk bantuannya. Jika bukan karena kucing kecil pencuri, Zhao Feng mungkin tidak akan bisa bertemu keluarga Liu dengan mudah, berinteraksi dengan mereka hanya akan menimbulkan kecurigaan. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengeluh dalam hatinya, Tuan, informasi yang kamu berikan kepada aku terlalu sedikit. Ada beberapa ratus keluarga dengan nama Liu dan ada juga banyak orang bernama Liu Qinxin. Petik 2. Pada kenyataannya, Zhao Feng telah salah menyalahkan penatua pertama. Penatua pertama belum pernah ke Canopy Great Country dan bahkan tidak tahu banyak informasi pribadi tentang orang itu. Hubungan di antara mereka juga sudah lama terjadi. Tujuan sejati penatua adalah untuk melindungi Zhao Feng dan menjamin keselamatannya. Mantan tidak memiliki terlalu banyak harapan tentang situasi di 13 negara. Setelah menyeberangi Sungai Kemarahan, Zhao Feng dan Paman Liu dan teman-temannya secara resmi bersatu. Meskipun Paman Liu adalah penatua dari keluarga cabang, dia tidak pernah menyeberangi Sungai Kemarahan beberapa kali. Setiap 5 tahun, keluarga Liu yang menghadap kabut provinsi akan merekomendasikan 1 atau 2 jenius kepada keluarga samping. Paman Liu tidak menyembunyikan prosesnya. Zhao Feng mengungkapkan pandangan pengertian. Rekomendasi, ini seperti yang dia dapatkan di Greenleaf Village. Saat itu, ia dan Zhao Sue telah direkomendasikan ke keluarga Zhao dari kota Sun Feather tetapi mereka telah berjalan di jalur yang berbeda. Liu Tingyu dan Lin Dong keduanya direkomendasikan ke tingkat yang lebih tinggi. Seberapa mirip mereka dengan Zhao Feng? Selain itu, Zhao Feng bisa mengatakan bahwa bakat Liu Tingyu jauh di atas Lin Dong, yang berarti bahwa kehidupan keduanya akan sama sekali berbeda meskipun bakat Lin Dong tidak buruk, itu hanya sebanding dengan Yang Gan. Paman Liu dengan ringan menamparkan tas spiritualnya dan seekor Raja Wali besar, yang lebar sayapnya hampir 10 meter, telah muncul. Zhao Feng tidak memiliki tas hewan peliharaan spiritual, maka dia hanya bisa iri. Majulah, Paman Liu membelai elang dan membiarkan kelompok itu melanjutkan. Dalam hal kultivasi, elang hijau ini telah mencapai langit ke-7, tetapi dalam hal kecepatan dan kelangkaan, itu tidak sebagus Azure Shark Swallow milik Zhao Feng. Namun, ukuran tubuhnya lebih baik dan karenanya dapat membawa lebih banyak orang. Dalam hal ini,
Ia memiliki keunggulan dibandingkan Azure Shard Swallow. Keluarga Liu, Floating Lake City tidak terlalu jauh dari Sungai Rage. Jaraknya sekitar setengah dari negara Cloud. Di tengah jalan, aliran deras dan pegunungan menyebabkan mata Zhao Feng melebar. Surga bumi Yuanqi di sini jauh lebih padat dibandingkan dengan dunia fana. 1 dari 10 orang sudah berada di alam naik. Di langit, kadang-kadang akan ada binatang terbang dan tokoh dari beberapa ahli di True Spirit Realm. Paman Liu tidak merasa itu tidak biasa. Pakar normal di True Human Rank bisa dilihat di mana-mana. Hanya mereka yang di atas True Human Rank yang langka. True Lord Rank bisa membalikkan awan dengan tangan mereka dan semuanya adalah tokoh yang dominan. Beberapa hari kemudian, elang hijau memasuki area dengan danau. Danau flooding sedikit terkenal di Canopy Grid Country. Ada beberapa lusin faksi dan keluarga di sini yang berperingkat tinggi. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai seluruh area ini dan menemukan bahwa surga bumi Yuanqi bahkan lebih murni dan kemungkinan sumber daya berharga muncul bahkan lebih tinggi. Di kota Danau Banjir, keluarga Liu Side adalah salah satu dari 3 kekuatan terkuat. Kota Danau Banjir berada tepat di depan. Petik 2. Paman Liu telah ke sini beberapa kali sebelumnya dan menjelaskan kepada Zhao Feng. Pada kenyataannya, mata spiritual Dewa Zhao Feng sudah melihat kota danau flooding di depan. Dia bahkan telah melihat strukturnya. Seluruh danau banjir membentuk bentuk hati. Bagian yang melengkung ke dalam hampir berada di tengah danau. Kota danau banjir berada di tengah pulau. Begitu elang hijau itu terbang ke kota danau banjir, Paman Liu dan teman-temannya menjadi diam dan berhati-hati. Ada aura kuat sesekali milik orang-orang di alam semangat setengah langkah atau True Human Rank yang terbang di atas kota danau banjir. Dengan mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng tidak bisa tidak memeriksa dan membandingkan tempat yang ramai ini dengan 13 negara. Yang terakhir itu memang hanya pedesaan. Keluarga Danau Liu yang banjir terletak di sisi timur kota dan bertanggung jawab atas sejumlah besar tanah. Ada aturan untuk memasuki kota danau banjir, binatang terbang besar harus disimpan di dalam tas pet spiritual. Mereka tidak diizinkan berada di dalam kota. Paman Liu diam-diam menyingkirkan Raja Wali dan turun ke tanah, maju menuju kota. Zhao Feng sedikit tertekan, dia tidak memiliki tas pet spiritual juga tidak mampu membelinya. Berhenti, beberapa penjaga terbang dan mencegat Zhao Feng. Azure Shard Swallow-nya dianggap sebagai hewan peliharaan terbang besar karena panjangnya beberapa yard dan akan mengganggu orang lain di dalamnya. Ada banyak penjaga di udara yang duduk di atas binatang buas terbang, kekuatan mereka mulai dari langit ke-5 sampai ke-7 dengan para pemimpin mencapai alam semangat setengah langkah. Zhao Feng punya 2 pilihan. 1. Tinggalkan Azure Shard Swallow di luar. Tetapi pilihan ini berarti bahwa para ahli lain akan dapat mencurinya. 2. Menyerah pergi ke dalam kota. Zhao Feng menghela nafas, ini adalah pertama kalinya di sini dan dia tidak tahu apa-apa juga tidak akrab dengan tanah. Karenanya dia hanya bisa meninggalkan Azure Shard Swallow di luar. Dia memutuskan untuk meninggalkan Azure Shard Swallow di udara dan hanya bisa terus mengawasinya dengan mata spiritual dewanya. Tepat pada saat ini Paman Liu berbicara, "Tuan-tuanku yang terhormat, sesuai dengan aturan masing-masing kota, Beastamers diizinkan membawa hewan peliharaan mereka ke dalam kota. Di dunia manapun, terlepas dari seberapa ketat aturan itu, akan selalu ada sejumlah kecil orang dengan otoritas khusus. Misalnya, ketika seseorang mencapai True Lord Rank, jika mereka ingin naik ke kota dengan hewan peliharaan mereka, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Aturan itu tidak berguna bagi mereka. Beastamers juga merupakan kelompok orang khusus karena jumlahnya sangat sedikit di dalam Canopy Grid Country. Selain itu, Beastamers biasanya memiliki lebih banyak binatang buas dan jumlah tas pet spiritual mungkin tidak cukup. Karena itu, setiap kota akan merawat mereka. Beastamer, penjaga terkemuka di Real Spirit setengah langkah setengah dan menatap curiga ke arah Zhao Feng. Penjaga lainnya tidak mempercayainya juga. The Floating Lake City adalah kota besar di Canopy Grid Country dan jelas ada banyak Beastamers di dalam kota, tetapi Beastamers ini semuanya memiliki beberapa ketenaran dan para penjaga mengenalinya. Pemuda berambut biru bermata satu di depan mereka tampak jahat dan jahat, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia tidak tampak seperti Beastamer. Haha, kapan daerah danau banjir memiliki Beastamer pemuda? Yang ini ingin belajar sedikit. Petik 2. Tawa antusias terdengar. Ketika kalimat itu selesai, seorang pemuda lapis baja ungu yang mengendarai burung merah berkepala 2 terbang mendekat. Tuan Muda Liu, pemimpin Liu, semua penjaga menyambut pendatang baru ini dengan ekspresi hormat. Pemuda lapis baja ungu ini juga berada di setengah realm Real Spirit,
tetapi auranya bahkan lebih kuat dari Paman Liu. Ki-nya dari roh sejati telah mencapai 60%. Zhao Feng sedikit tergerak. Paman Liu yang segera mengenali pemuda ini, Tuan Muda Liu. Pemuda lapis baja ungu itu memeriksa Paman Liu dan merasa bahwa mereka sedikit akrab. Kamu. Paman Liu segera memberitahu dia identitas mereka. Oh, jadi itu keluarga cabang dari keluarga Overlooking Mist Liu. Aku hampir lupa tentang itu. Ini adalah waktu dalam setahun bagi keluarga cabang untuk mengirim rekomendasi mereka. Petik 2. Tuan Muda Liu Yuan akhirnya ingat. Di masa lalu, ketika Paman Liu mengirim murid keluarga cabang ke keluarga Flooding Lake Liu, dia melihat Tuan Muda ini. Melalui perkenalan, Zhao Feng menemukan bahwa Tuan Muda Liu Yuan ini adalah anak tiri dari kepala keluarga Liu dan menonjol di generasi yang lebih muda. Ini adalah Zhao Feng, penjinak binatang yang baru saja aku temui yang datang bersama kami ke kota Danau Flooding. Paman Liu memperkenalkan Zhao Feng. Tuan Muda Liu Yuan samar-samar menganggukkan kepalanya, tidak menganggap Zhao Feng sebagai bistamer. Di era ini, bistamer sangat disambut dan ada kasus orang yang berpura-pura menjadi satu. Merupakan kehormatan bagi aku untuk bertemu dengan bistamer muda. Kebetulan sikap aku berdua Flaming Rage bertampaknya sangat kacau. Bisakah bistamer Zhao membantu sedikit atau dua? Petik 2. Segera setelah kata-kata Liu Yuan menyelesaikan dua Flaming Rage Bird di bawahnya memekik dan gelombang api muncul. Liu Yuan, dipaksa, dari dua kepala Flaming Rage Bird yang kembali. Zhao Feng tertawa dingin di dalam hatinya. Liu Yuan ini adalah seorang aktor yang dengan sengaja membuat marah dua Flaming Rage Bird yang berkepala dua untuk membuatnya bermasalah. Semua orang bisa melihat bahwa waktu saat-saat burung yang mengamuk itu terlalu kebetulan. Paman Liu dan teman-temannya ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan diri mereka sendiri. Lagi pula, jika Zhao Feng adalah bistamer sejati, masalah sehari-hari seperti ini harus dipecahkan. Selain itu, mereka ingin melihat kekuatan bistaming Zhao Feng. Tentu, namun, aku tidak melakukannya secara gratis. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan tenang sambil melirik burung yang marah. Hadiah. Semua orang berhenti. Zhao Feng ini tidak mudah diobati tetapi bistamers sejati juga tidak. Selama kamu bisa membuat api merah kecilku tenang, aku bisa memenuhi persyaratan apapun. Liu Yuan berkata dengan percaya diri. Zhao Feng segera meminta Liu Yuan untuk membantu menemukan seorang gadis dari keluarga Liu. Tidak masalah, Liu Yuan berkata tanpa ragu-ragu. Api merah kecilnya menjadi marah karena kehendaknya. Jika Zhao Feng benar-benar bisa menenangkannya, itu akan menampilkan keterampilannya yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, bistamer adalah seseorang yang bahkan keluarga Flooding Lake Liu perlu membangun hubungan yang baik dengan. Persyaratan normal dapat dengan mudah dipenuhi. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan perlahan berjalan menuju Flaming Rage Bird yang berkepala dua. Dua burung Flaming Rage yang berkepala mengepakkan sayapnya dan dinding api naik, seolah memamerkan ke Zhao Feng. Berperilaku, berperilaku. Zhao Feng tersenyum dan mengulurkan tangan dan memutar-mutarnya. Pada saat yang sama dia berjalan perlahan menuju dua Flaming Rage Bird yang berkepala dua. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu juga muncul di bahu Zhao Feng dan memamerkan giginya ke arah Flaming Rage Bird yang berkepala dua. Yang terakhir menegang dan tidak bergerak. Jari Zhao Feng yang menggambar lingkaran tampaknya berisi kekuatan misterius yang bisa menenangkan orang. Tindakan kucing pencuri kecil itu juga tampaknya memiliki efek. Manusia dan kucing tiba dengan selamat di depan Flaming Rage Bird berkepala dua. Berperilaku, berperilaku. Zhao Feng mengulurkan tangan dan membelai kepala Flaming Rage Bird berkepala dua. Adegan ini mengejutkan semua orang di dekatnya. Di depan Flaming Rage Bird berkepala dua, sosok Zhao Feng seperti orang kerdil dibandingkan dengan itu. Tapi dia telah menggunakan taktik sederhana untuk menenangkan burung itu dan yang terakhir sangat tenang. Liu Yuan terkejut dan langsung bersiul, tetapi keduanya menuju Flaming Rage Bird hanya sedikit gemetar dan tidak memiliki reaksi yang jelas. Pada saat ini Zhao Feng telah berdiri di atas burung itu. Tidak ada yang bisa berdiri dengan aman di atas nyala api merah kecil tanpa uang sakuku. Hanya bistamers yang bisa melakukannya. Petik 2. Ketika Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu berdiri di atas kedua Flaming Rage Bird, Liu Yuan menemukan bahwa api merah kecilnya bergetar. Miao, miao. Kucing kecil pencuri itu meniru tindakan Zhao Feng, menepuk-nepuk kakinya di kepala api merah kecil itu, seolah-olah mengatakan, berperilaku. Liu Yuan, Paman Liu dan teman-temannya semua memiliki ekspresi cerah. Ini terutama terjadi pada Liu Yuan saat wajahnya bergerak. Api merah kecilnya memiliki temperamen yang berapi-api dan tidak pernah dipermalukan.
Kucing kecil itu berani bermain dengan api merah kecil. Meskipun Liu Yuan sedikit marah, dia masih sopan. Tuan Zhao memang bisa berinteraksi dengan hewan. Yang ini akan memenuhi kebutuhan kamu ketika aku kembali ke keluarga. Petik 2. Zhao Feng sedikit mengangguk seperti bis tamer sejati. Semakin dia bertindak dengan cara ini, semakin banyak Liu Yuan dan teman-temannya harus berhati-hati. Seorang penjinak binatang buas tidak mudah ditemukan bahkan untuk keluarga Danau Liu yang banjir. Dengan Liu Yuan memimpin, semua orang berlalu dengan lancar dan tidak ada yang menghentikan Zhao Feng dari mengambil Azure Shark Swallow. Ketika gelarnya, bis tamer, diakui, ia bisa menggunakan hak istimewa ini. Bis tamers tidak hanya bisa mengendalikan hewan peliharaan mereka sendiri, bahkan hewan peliharaan orang lain di sekitarnya akan menjadi sangat tenang. Segera, Zhao Feng dan rekan-rekannya memasuki keluarga Flooding Lake Liu sebagai tamu. Adalah Paman Liu dan teman-temannya yang menerima perawatan yang lebih baik karena Zhao Feng. Keluarga Danau Flooding Liu bahkan telah mengirim penatua di alam roh sejati untuk melayani Zhao Feng. Penatua ini menyambut Zhao Feng dan berjanji untuk memberikan perawatan tingkat 1 kepada Zhao Feng. Perawatan tingkat pertama, hampir seperti perawatan yang diterima oleh penatua mulia. Penatua yang mulia biasanya perlu berada di alam roh sejati untuk menerima perawatan tingkat 1 ini. Petik 2. Bisakah kamu memberiku waktu untuk mempertimbangkan? Zhao Feng mengangguk lemah, tetapi tidak segera setuju. Tugasnya yang paling penting saat ini adalah menyelesaikan misi tuannya. Dia juga ingat bahwa orang ini akan membantu mengaturnya ketika mereka menerima surat itu. Tetapi jika penatua mengetahui bahwa Zhao Feng memiliki potensi untuk menjadi tamu tingkat 1 dari keluarga besar di Canopy Great Country, dia mungkin akan memberitahunya untuk segera setuju dan tidak mengirim surat. Niat pertama penatua adalah untuk menyelesaikan Zhao Feng di Canopy Great Country dan surat itu hanya koneksi. Namun, menjadi tamu tingkat 1 mendapat perlakuan yang lebih baik daripada murid inti. Zhao Feng bahkan tidak membutuhkan koneksi, penyambutan gelar bis tamer palsu miliknya jauh melebihi harapan. Ini adalah sesuatu yang tidak dipercaya Zhao Feng. Tapi yang jelas, Zhao Feng tidak tahu niat sebenarnya tuannya dan hanya berpikir untuk mengirim surat kepada pemilik yang sebenarnya. Ini adalah Flooding Liu Token. Dengan ini, Brother Zhao dapat memasuki wilayah keluarga Flooding Lake Liu tanpa batasan. Petik 2. Penatua di alam roh sejati tidak terkejut atau tidak bahagia. Sebaliknya, dia memberi Zhao Feng tanda. Membanjiri Liu Token, Paman Liu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan iri. Bis tamer sangat jarang di Canopy Great Country dan merupakan pekerjaan yang diperebutkan oleh pasukan. Liu Token yang banjir ini melambangkan identitas tamu mulia Zhao Feng. Dengan token tindakan Zhao Feng di daerah Flooding Lake ini akan jauh lebih lancar. Hanya setelah diskusi Zhao Feng selesai, giliran Paman Liu dan perusahaan. Kalian berdua datang dan menguji bakatmu. Sang penatua memindai Liu Tingyu dan Liu Dong dengan lemah dan berkata dengan acuh tak acuh. Ting, pergi. Paman Liu penuh dengan harapan dan kegugupan. The True Spirit Realm Elder tidak mengeluarkan item pengujian apapun. Sebaliknya, dia menutup matanya dan merasakan denyut nadi Liu Tingyu. Warisan garis keturunan, ini adalah garis keturunan leluhur keluarga Liu kami. Sang penatua berseru. Darah berwarna hijau samar muncul di kulit Liu Tingyu seperti zamrud. Garis keturunan jarang terjadi bahkan di Canopy Great Country. Selain itu, garis keturunan Liu Tingyu adalah leluhur keluarga Liu. Ini mengganggu eselon atas keluarga Liu. Liu Tingyu dan Liu Dong telah berhasil memasuki keluarga Liu Danau Banjir dan memiliki kesempatan untuk beralih dari ikan belimbing menjadi ikan. Menyaksikan pemandangan ini, Zhao Feng ingat ketika dia dan Zhao Sue memasuki keluarga Zhao. Malam itu, Zhao Feng tinggal di kamar tamu di dalam keluarga Liu. Liu Yuan juga menyerahkan buku kecil kepada Zhao Feng yang berisi daftar demi daftar informasi. Nama-nama di buklet semuanya adalah Liu Qinxin. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengagumi tingkat efisiensi Liu Yuan. Oh ya, aku lupa memberitahu Tuan Zhao bahwa putri Tuan Kota Danau yang banjir juga bernama Liu Qinxin. Liu Yuan berkata setelah ragu-ragu untuk jangka waktu tertentu. Oh, Zhao Feng tidak memperhatikannya karena ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Poin utama adalah bahwa Liu Qinxin ini menemukan seorang suami melalui perdebatan. Liu Yuan melanjutkan saat keringat muncul di kepalanya. Menemukan suami melalui perdebatan, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya berkata-kata. Canopy Great Country sangat besar dan jumlah orang yang bernama Liu Qinxin tidak rendah jumlahnya.
Hanya kebetulan bahwa seseorang bernama Liu Qinxin menemukan seorang suami melalui perdebatan. Berapa umur putri tuan kota dan seperti apa kultivasinya? Meskipun Zhao Feng berpikir kemungkinan dia menjadi orang yang dia cari rendah, dia masih meminta jaminan. Menurut logika, kultivasi dan usia penerima akan sekitar sama dengan penatua pertama. Tapi tidak ada yang pasti. Begitu seseorang memasuki Real Spirit Realm, usia mereka tidak dapat dihitung. Mereka yang lebih dari 100 bisa terlihat sekitar 20 atau lebih. Pada saat yang sama, ada jenius yang telah memasuki Real Spirit Realm pada usia 20. Selama seseorang memasuki alam roh sejati, berapapun usianya, mereka akan menjadi orang pada tingkat yang sama yang memiliki kemungkinan untuk saling mengenal. Oleh karena itu, ini membuat Zhao Feng memiliki dua batasan dalam daftar. 1. Kultivasi orang itu tidak terlalu jauh dari penatua pertama. Setidaknya, itu tidak jauh lebih rendah dari miliknya. 2. Usia mereka tidak akan terlalu jauh dan untuk memastikan tidak ada yang dilewati, mereka harus berusia lebih dari 20. Ada beberapa persyaratan lagi seperti hobi bepergian. Jarak dari Canopy Great Country ke 13 Countries sangat jauh dan hanya mereka yang suka bepergian yang akan meninggalkan Great Country untuk pergi ke tempat yang lebih rendah seperti 13 Countries. Anak perempuan penguasa kota sangat misterius dan suka menghabiskan sebagian besar waktunya bepergian. Kultivasinya seharusnya telah mencapai setengah langkah Realm Spirit Realm. Dia tidak terlalu tua, mungkin lebih muda dari 20. Adapun penampilannya, beberapa mengatakan dia cantik sementara yang lain mengatakan dia mengerikan. Petik 2. Liu Yuan berkata dengan ragu. Tuan kota Danau Banjir juga dari keluarga Liu. Mengapa kamu bahkan tidak tahu umur atau penampilannya? Petik 2. Zhao Feng merasa bahwa ini tidak biasa. Menurut persyaratannya, Liu Qinxin ini bisa menjadi orang yang dia cari. Liu Yuan tersenyum pahit, putri tuan kota tidak hanya misterius, bahkan ibunya terselubung dalam misteri. Dia dan Qilord hanya menghabiskan waktu singkat bersama sebelum menghilang. Namun, penguasa kota masih belum melupakannya, memilih untuk tidak menikah sejak itu. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut, putri tuan kota terlalu misterius. Informasi tentangnya sama sekali tidak akurat. Pertempuran untuk memutuskan tunangan hanya beberapa hari lagi. Jika Tuan Zhao tertarik, kamu bisa masuk juga. Selama usia seseorang tidak melampaui 25 dan memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, mereka dapat menjadi menantu Tuan Kota. Petik 2. Liu Yuan berkata dengan nada menyelidik. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Pertarungan untuk memutuskan tunangan, dia tidak tertarik sedikit pun. Namun, dia berpikir untuk bertemu dengan gadis ini. Bagaimanapun, dia masih ada dalam daftar dan tidak bisa diberhentikan. Lanjut, Zhao Feng membaca buklet dengan teliti. Setiap orang di buku kecil itu bernama Liu Qinxin dan mereka berkisar dari remaja hingga yang berusia lebih dari 100 tahun. Semua orang ini berasal dari keluarga Liu tetapi semua berjalan ke jalan yang berbeda dalam hidup. Di bawah batasan, Zhao Feng mulai memeriksa daftar dan berakhir dengan hanya 10 yang memenuhi persyaratan. Dari 10 ini, hanya 2 yang telah mencapai alam roh sejati, dan yang lainnya semuanya berada di setengah langkah realem roh sejati. Keduanya memang tidak biasa. Satu adalah penatua dari Kingsword Palace, dan yang lainnya seorang permaisuri. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas dingin. 1 kaisar, 3 sekte, 4 keluarga. Penatua Kingsword Palace dan permaisuri berasal dari salah satu dari 8 kekuatan besar. Selain itu, usia dan kultivasi mereka semua sesuai dengan persyaratan. Zhao Feng menghela nafas saat dia memijat pelipisnya. Misinya akhirnya menemukan jalannya. Terlepas dari Dewi Qin dari Istana Pedang Qin dan Permaisuri Qin, tidak terlalu sulit untuk melihat yang lain. Zhao Feng mencatat daftar dan informasi di benaknya dan pergi beristirahat. Kultivasinya belum tumbuh banyak dalam perjalanan dari 13 negara ke Canopy Great Country, tetapi yayasannya sangat stabil. Tahap akhir Sky ke-7 sangat sulit untuk dijangkau dan setiap langkah membutuhkan upaya dan harga yang tak terhitung jumlahnya. Kembali ke perjamuan aliansi, Zhao Feng akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk mencapai langit ke-7 dalam keadaan normal jika dia belum makan pil shading spiritual. Setelah melanggar kultivasi Ghostmark, Zhao Feng telah jatuh ke langit ke-6 tetapi dia tidak menyesalinya. Sekarang, Zhao Feng telah mencapai tanah kultivasi suci negara besar. Surga bumi Yuanqi dan sumber daya jauh lebih baik dan dengan demikian, kecepatan kultivasinya pasti akan melebihi 13 negara. Setelah berkultivasi dengan tenang untuk malam itu. Hari kedua, Zhao Feng pertama-tama pergi untuk menyambut Paman Liu dan teman-temannya.
Paman Liu mulai pergi saat dia mengenakan wajah merah. Lagi pula, ada keajaiban berasal dari keluarga cabangnya. Liu Tingyu masih terbenam oleh kucing kecil pencuri itu dan terus bermain dengannya. Yang lama ini akan segera pergi, aku harap Tuan Zhao bisa menjaga Ting dan Donger. Petik 2. Paman Liu memberi Zhao Feng tas perak samar sebelum dia pergi. Ini, Zhao Feng sedikit terkejut, itu adalah tas pasak spiritual senilai setidaknya 100.000 primal kristal seton kelas rendah. Ini hanya sedikit terima kasih, tidak banyak. Paman Liu tersenyum. Meskipun 100.000 primal kristal seton kelas rendah adalah jumlah yang besar, itu tidak banyak untuk keluarga. Paman Liu telah menghitung bahwa Zhao Feng sangat membutuhkan tas pet spiritual karena akan merepotkan dengan Azure Sharp Swallow-nya. Terima kasih, Paman Liu. Zhao Feng menerima tas pet spiritual. Dia tidak mampu membeli tas pet spiritual sebagai hadiah. Ketika dia menyaksikan Zhao Feng menerima tas itu, Paman Liu pergi. Beastamers disambut di mana-mana dan orang-orang yang diperebutkan keluarga dan faksi. Jika Zhao Feng tinggal di kota Danau Banjir, dia pasti akan diperlakukan sebagai tamu keluarga Liu dan akan bisa mengurus Liu Tinger dan Liu Dong. Zhao Feng mengerti maksud Paman Liu saat dia memeriksa tas pet spiritual ini. Tas pet spiritual dapat menyimpan binatang buas di dalam dan dilakukan dengan menggunakan arai terampil tinggi. Perbedaan antara gelang interspatial dan tas hewan peliharaan spiritual adalah bahwa yang terakhir dapat menyimpan barang hidup dan berinteraksi dengan Yuan Qi di luar. Tetapi kerugiannya juga jelas. Karena dimensi dengan dalam tas pet spiritual besar, itu tidak stabil dan biasanya hanya dapat digunakan selama 10 tahun. Gelang interspatial Zhao Feng hanya memiliki 1 meter ruang potong dadu di dalamnya tetapi dimensinya sangat stabil. Itu dapat digunakan selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun tanpa runtuh. Adapun mengapa kucing kecil pencuri itu bisa tinggal di dalam gelang interspatial untuk waktu yang lama dan masuk dan keluar sesuka hati. Zhao Feng tidak tahu mengapa. Karena sekarang dia memiliki tas pet spiritual, Zhao Feng memasukkan Azure Sharp Swallow ke dalam dan kucing kecil pencuri itu juga memindahkan rumah. Selain membawa beberapa batu kristal dan batu berwarna-warni, kucing pencuri kecil itu membawa termos alkohol yang bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Ini diambil dari 100 Graves Forbidden Ground dan bisa membuat anggur dengan sendirinya. Karena Zhao Feng tidak minum banyak, semua itu pergi ke kucing kecil pencuri. Miau miau. Kucing kecil pencuri itu meringkuk di wajah Zhao Feng sebelum melompat dengan penuh semangat ke dalam tas pet spiritual. Tas pet spiritual memiliki radius puluhan meter. Azure Sharp Swallow dan kucing kecil pencuri rukun, tetapi yang pertama tampaknya takut pada yang terakhir. Setelah hewan peliharaan menetap, Zhao Feng berjalan sendiri. Dengan floating Liu token di tangannya, tidak akan ada batasan baginya di dalam wilayah keluarga Liu. Sebagai tamu, tindakan Zhao Feng langsung mengangkat perhatian keluarga Liu. Mereka mengirim orang untuk membawanya berkeliling dan menjaga agar dia diam-diam melindunginya. Perawatan dan perawatannya sempurna. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Jika bukan karena surat yang harus dia kirim, dia tidak akan keberatan tinggal di Floating Lake City untuk sementara waktu. Tuan Zhao, apakah kamu akan berpartisipasi dalam pertempuran tunangan? Orang yang memimpin adalah Liu Yuan. Yang terakhir tahu maksud Zhao Feng. Nyonya muda itu bernama Liu Qinxin dan sangat misterius. Zhao Feng pasti fokus padanya. Tidak berpartisipasi, hanya menyaksikan. Zhao Feng agak terdiam. Liu Yuan tersenyum dan tidak berbicara saat dia memimpin. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Di depan City Lord's Mansion ada panggung dengan susunan emas merah yang membentang di area 100 hingga 200 meter. Di sebelah panggung adalah pegunungan orang, berteriak dan bersorak. Ada total 7 hari untuk memperjuangkan tunangan, dan ini adalah hari terakhir. Di seluruh Floating Lake City, tidak ada laki-laki yang cocok dengannya. Petik 2. Nyonya muda Liu memang hebat. Hampir tidak ada yang mampu memblokir total 3 gerakan. Petik 2. Diskusi sedang ramai di depan City Lord's Mansion. Pada saat ini, putri misterius penguasa kota berdiri di atas panggung tertutup gaun putih. Dia seperti seorang dewi. Hanya sosoknya saja yang membuat semua orang berpikir. Dia mengenakan jilbab, hanya memperlihatkan matanya yang berair dan memberi kerumunan perasaan tenang dan tenang. Meskipun mereka tidak bisa melihat penampilannya, auranya sendiri membuat hati orang banyak berdebar. Dalam hal aura saja, tidak ada wanita yang Zhao Feng tahu dapat dibandingkan dengan menggunakan yang ini. Secara naluriah, Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk melihat wajahnya. Meskipun dia tidak membuka kekuatan garis keturunannya, itu masih bisa menembus sebagian kecil.
Tapi yang membuat Zhao Feng kaget adalah bahwa jilbab yang dikenakan oleh putri tuan kota tampaknya mengandung kekuatan misterius yang membuat kemampuannya gagal. Selanjutnya, Liu Qinxin sepertinya merasakan sesuatu. Tidak peduli seberapa cepat dia bereaksi, putri dari mata tuan kota masih mendarat padanya. Lagi pula, penampilan berambut biru satu mata Zhao Feng sangat luar biasa. Karena Liu Yuan memimpin jalannya, Zhao Feng segera berjalan langsung ke sisi pemandangan City Lord. Yang ini menyapa Paman Liu. Liu Yuan adalah anak tiri dari kepala keluarga Liu dan pergi untuk menyambut tuan kota sambil memperkenalkan Zhao Feng. Tuan kota menganggukkan kepalanya dengan lemah dan melirik Zhao Feng. Yang terakhir segera merasakan tekanan yang sebanding dengan Gunung Tai, naksir dia. Pandangan sekilas dari penguasa kota hampir menghancurkan kekuatan sejatinya. Lord Lake City Flooding ini setidaknya telah mencapai realem mistik benar atau bahkan mungkin lebih tinggi. Sudah pasti bahwa tidak ada seorang pun di 13 negara yang cocok dengannya. Petik 2. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan dengan tenang membungkuk ke arah tuan kota. Wajah City Lord ditulis dengan pujian, orang fana mengatakan bahwa melalui para pemuda datanglah pahlawan. Beastamers muda seperti itu memang langka. Petik 2. Zhao Feng hanya bisa menjawab dengan hormat. Dia yakin bahwa penguasa kota telah melihat bahwa sumber energi mentalnya jauh lebih besar daripada yang lain dan bahkan kekuatan garis keturunannya mungkin telah terdeteksi. Hehe, kamu pasti di sini untuk pertempuran tunangan kan? Dewa kota danau yang banjir penuh senyum. Zhao Feng segera cegukan dan hampir jatuh. Petik 2, kamu pasti di sini untuk pertempuran tunangan kan? Lord Flooding Lake City penuh senyum yang membuat jantung Zhao Feng berdetak kencang. Apa yang dia takuti datang. Saat ini, penguasa kota yakin bahwa Zhao Feng ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran tunangan, tetapi jika Zhao Feng menolak, itu akan membuat penguasa kota nol di depan semua orang. Dalam keluarga Flooding Lake Liu, penguasa kota jelas merupakan salah satu orang yang paling kuat dan bahkan telah melampaui kepala keluarga Liu. Penguasa kota biasanya adalah ahli dari keluarga Liu yang memiliki kemampuan untuk memerintah daerah ini. Lagi pula, ada banyak kekuatan di daerah danau banjir dengan dua kekuatan tepat di bawah keluarga Liu. Hehe, mata Paman Liu memang tajam. Saudara Zhao memang tertarik. Petik 2. Liu Yuan memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk matanya. Tidak ada yang berani untuk tidak memberikan wajah kepada penguasa kota pada kesempatan besar. Melakukan hal itu sama dengan menyinggung seluruh keluarga Danau Flooding Lake. Zhao Feng bersumpah dalam hatinya. Dia memiliki perasaan yang telah dia rencanakan, tetapi yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah mengangguk. Aku memang sedikit tertarik tetapi yang ingin kulakukan hanyalah melihat seperti apa penampilannya. Sedangkan untuk pertempuran, junior ini tidak berani berpartisipasi. Petik 2. Dia memberi wajah kepada penguasa kota dengan mengatakan bahwa semua yang dia inginkan adalah melihat penampilannya. Selanjutnya kalimat terakhirnya memberinya langkah mundur. Aku merasa bahwa kami akan bergaul dengan yang kedua setelah kami bertemu. Ini adalah hari terakhir. Kamu akan terus bertarung, oke. Petik 2. Tuan kota tersenyum dan bertanya. Mendengar ini, Zhao Feng hampir pingsan. Mengapa Dewa Danau Kota yang banjir ini tidak membiarkannya pergi? Liu Yuan tertawa di dalam hatinya dan membawa Zhao Feng ke tribun penonton. Di tribun penonton, wajah Zhao Feng sedikit tidak wajar. Dan di sisi lain, Dewa Danau Kota yang banjir memiliki senyum lucu di bibirnya. Untuk dapat menjadi penjinak binatang pada usia muda dan memiliki sumber energi mental yang besar serta aura garis keturunan kuno itu bahkan lebih kuat dari keluarga Liu kami. Bagaimana aku bisa membiarkan orang jenius seperti itu lewat? Petik 2. Itu dia. Sejak dia melihat Zhao Feng, penguasa kota telah menemukan potensinya. Kultivasi City Lord sangat beragam dan memiliki garis keturunan sendiri sehingga dia bisa merasakan garis keturunan Zhao Feng tanpa yang terakhir menyadarinya. Di Canopy Great Country, hampir setiap keluarga besar memiliki garis keturunan, dan untuk mempertahankan garis keturunan ini, sebagian besar akan memilih orang dengan garis keturunan. Mereka yang memiliki garis keturunan adalah bangsawan, yang melampaui orang normal karena garis keturunan mereka. Dan para bangsawan jelas menikahi para bangsawan. Menjadi seseorang yang memiliki warisan garis keturunan dan memiliki sumber energi mental yang besar pada usia yang begitu muda, Lord City mengarahkan matanya pada Beastamer ini. Zhao Feng yang malang sangat frustrasi ketika duduk di tribun penonton. Dengan kecerdasannya, dia hampir mengerti mengapa. Tuan kota danau banjir ini seharusnya tidak memaksaku untuk menikahi putrinya, kan? Zhao Feng berpikir dalam hatinya tetapi memikirkannya, mengapa tidak merencanakan rencana untuk rencana ini.
Tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah putri penguasa kota adalah orang yang dia cari atau tidak, dan dengan kultivasi langit ke-6 Zhao Feng, dia mungkin bukan pasangannya. Jika dia kalah, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi calon suami. Petik 2. Berpikir sampai di sini Zhao Feng merasa lebih baik. Tepat pada titik waktu ini, seorang laki-laki besar dengan rambut merah melangkah ke atas panggung. Garis merah muncul di lengannya. Ini Tiankui keluarga Song. Liu Yuan sedikit tergerak saat menatap pria besar itu. Mata kiri Zhao Feng menatap lengan Zhong Tiankui dan menyadari bahwa garis merah itu bukan tato tetapi berasal dari kekuatan garis keturunan. Zhong Tiankui adalah salah satu dari 10 keajaiban kota Danau Banjir dan berasal dari salah satu dari 3 kekuatan besar keluarga Zhong. Bahkan orang-orang dari keluarga Zhong akan datang. Kerumunan dari bawah panggung berdiskusi. Hari ini adalah hari ke-7 dan terakhir. Ada sedikit orang yang naik tetapi masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Zhong Tiankui adalah pemuda yang kuat. Kinya setengah langkah roh sejati telah mencapai 60% dan memiliki warisan garis keturunan. Zhao Feng tidak dapat secara akurat mengukur kekuatan orang ini, tetapi dia yakin bahwa bahkan jika dia berusaha habis-habisan, kemungkinan menang rendah. Zhong Tiankui berdiri di atas panggung dan rambut merahnya seperti api. Pada saat yang sama, garis-garis merah di lengannya menyala. Aura Zhong Tiankui meletus seperti letusan gunung berapi dan panas membakar membuat mulut para penonton di bawah kering. Maaf, tubuh Zhong Tiankui terbenam dalam cahaya merah, dan seperti raksasa yang menyala-nyala, ia menyerbu ke arah Liu Qinxin yang berpakaian putih. Mata Liu Qinxin masih tenang dan sikat rambut giok muncul di tangannya. Sikat rambut giok. Jantung Zhao Feng berdetak kencang saat dia ingat setengah dari sikat rambut giok yang diberikan Penatua. Sikat rambut giok di depan matanya memiliki aura yang unik dan cahaya hijau muncul. Garis-garis cahaya hijau muncul di udara dalam berbagai bentuk. Garis lurus, lengkung, lingkaran. Masing-masing lampu ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan langit ke-7 dan dapat dengan cepat menghancurkan dinding kota normal. Kekuatan masing-masing garis ini sebanding dengan benih pedang Chang Yuyue dalam hal kekuatan, dan semuanya datang sekaligus. Hati Zhao Feng bergetar. Kekuatan Liu Qinxin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak heran dia berani bertarung untuk calon suaminya. Pada generasi ini dan di daerah Danau Banjir saja, sulit untuk menemukan seseorang yang setara dengannya. Namun, kekuatan Zhong Tiankui juga tidak bisa diremehkan. Aura menyalanya menyebar keluar dan benar-benar memblokir serangan Liu Qinxin di. Dalam waktu singkat, Liu Qinxin memiliki keuntungan tetapi Zhong Tiankui tidak kalah. Ini adalah perselisihan antara para jenius dari Canopy Great Country. Zhao Feng tertegun. Hanya Zhong Tiankui saja yang mampu menyapu semua jenius dari 13 negara. Tetapi memikirkannya, kemajuan kultivasi area Danau Banjir telah jauh melampaui 13 negara. Hanya kekuatan keluarga Danau Flooding Lake saja yang bisa menghancurkan 13 klan sendirian, dan ada 2 pasukan lain di sini dengan banyak klan dan keluarga. Setelah bertukar selusin bergerak, sikat rambut giok di tangannya melambai. Seketika, seberkas cahaya hijau yang lebih panjang muncul, dan ujung-ujungnya ditutupi oleh cahaya perak yang misterius. Dengan Peng, Zhong Tiankui dikirim terbang dengan kekuatan yang tak terukur dan luka berdarah tersisa di bahunya. Kekuatan macam apa itu untuk bisa menembus Flaming Dragon Protective Body-ku dengan mudah? Zhong Tiankui bangkit dari tanah dengan wajah pucat. Meskipun dia adalah salah satu dari 10 prodigis di kota Lake yang flooding, dia bukan pasangan putri City Lord. Dari awal sampai sekarang, tidak ada yang tahu kekuatan aslinya karena dia tidak pernah muncul. Hanya sampai baru-baru ini ketika penguasa kota ingin menjadi tuan rumah pernikahan putrinya, mereka tahu seorang jenius telah muncul. Setelah Zhong Tiankui kalah, tidak ada yang naik. Laki-laki di bawah panggung memiliki wajah merah dan tidak berani mengangkat kepala. The Flooding Lake City adalah kota besar dan merupakan tempat di mana para ahli sama banyaknya dengan awan. Namun, pada saat ini, laki-laki dari generasi yang lebih muda telah diinjak oleh seorang wanita. Kakak Liu, kamu adalah anak tiri dari kepala keluarga sehingga kamu tidak memiliki hubungan darah dengannya. Mengapa kamu tidak pergi tantangan? Petik 2. Zhao Feng melirik Liu Yuan dengan rasa ingin tahu. Liu Yuan tersenyum pahit. Zhong Tiankui berada di peringkat 3 teratas dari 10 prodigis dan aku di bawahnya, aku sudah kalah dari Qinxin beberapa hari yang lalu. Petik 2. Zhao Feng mengerti, Liu Yuan adalah anak tiri dari kepala keluarga, dan jika dia dapat menikahi putri tuan kota, dia akan dengan mudah dapat memasuki inti keluarga Liu. Namun,
Putri Tuan Kota terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, Zhao Feng juga mengira dia tidak bisa mengalahkannya. Bahkan Zhong Tiankui yang memiliki kekuatan garis keturunan dan setengah langkah terus Spirit Realm telah hilang. Zhao Feng hanya di langit ke-6 sekarang. Selama setengah hari berikutnya, para pemuda sesekali datang untuk menantang tetapi dikalahkan dalam 1 atau 2 langkah. Melihat pemuda yang kusut, keringat dingin muncul di tangan Zhao Feng. Yang lebih menyebalkan lagi adalah senyum Tuan Kota terhadapnya. Melihat matahari akan turun dan pertempuran akan segera berakhir. Tolong akhiri sudah. Petik 2. Zhao Feng merasa seolah-olah hari ini adalah tahun yang panjang. Dari situasi saat ini, bahkan jika dia pergi ke sana, tidak ada peluang baginya untuk menang. Tahap terakhir, tahap sparring sangat tenang. Putri penguasa kota, Liu Qinxin berdiri di sudut panggung sparring diam-diam. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk saat ini sehingga sikapnya baik. Dewa Danau Kota yang banjir menghela nafas. Tiba-tiba matanya berputar ke pemuda berambut biru. Dari saat aku melihatmu, aku tahu kita akan akrab. Jangan mengecewakan aku. Petik 2. Senyum ceria muncul di wajah Tuan Kota. Zhao Feng mengutuk dalam hatinya. Siapa yang akan cocok dengan kamu? Tetapi di bawah tatapan orang banyak dia tidak bisa menolak keinginan Tuan Kota. Oh well, aku tidak bisa mengalahkan kekuatannya. Yang perlu aku lakukan adalah memeriksa apakah dia orangnya. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar dan memperhatikan sikat rambut giok di tangan Liu Qinxin. Terlepas dari kenyataan bahwa usianya sedikit lebih muda, kultivasi dan hobinya sesuai dengan persyaratan. Terutama sikat rambut giok, itu mirip dengan yang dimiliki Zhao Feng. Bahkan jika Liu Qinxin ini bukan yang ditemukan Zhao Feng, pasti akan ada koneksi. Saudara Zhao, pergi dan nikahi putri Tuan Kota. Ini adalah sesuatu yang membuat banyak orang iri. Petik 2. Liu Yuan bercanda. Zhao Feng tidur santai ke panggung sparring. Sepasang mata Liu Qinxin mendarat di Zhao Feng dengan penuh minat. Pada saat yang sama suara yang cerah terdengar, ini adalah penjinak bis muda, Zhao Feng. Yang diinginkan Master Zhao adalah melihat putri dari penampilan Tuan Kota dan datang terutama untuk berpartisipasi. Petik 2. Kerumunan di bawah ini langsung berdebat. Penjinak binatang muda berpartisipasi hanya untuk melihat penampilannya. Zhao Feng hampir memuntahkan seteguk darah. Kata-kata hormatnya telah diucapkan kepada publik. Pada saat ini, bahkan Liu Qinxin menatapnya dengan cara yang aneh. Mendengar teriakan kerumunan, Zhao Feng terdiam. Dia berpikir tentang bagaimana dia telah menyapu seluruh generasi muda dari 13 negara. Apakah dia akan kalah dari seorang gadis di sini? Dia menarik napas ringan dan mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak ada retret, maka mengapa tidak menggunakan rencana untuk mengalahkan rencana ini? Pertama, kata-kata penguasa kota tidak bisa dilawan. Kedua, dia ingin melihat apakah dia adalah orangnya. Liu Qinxin yang berpakaian putih berbicara dengan penuh minat, Tuan Zhao berasal dari jauh. Ini membuat Qinxin merasa senang. Selama kamu bisa mengalahkan Qinxin, lalu bagaimana jika kamu ingin melihat aku? Aku bersedia memberi kamu semua untuk diri aku sendiri. Petik 2. Suara Liu Qinxin berisi nada main-main yang menyebabkan kerumunan tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang percaya seorang pemuda di langit ke-6 bisa mengalahkan Qinxin. Dari para penantang, kultivasi Zhao Feng dapat dikatakan sebagai dasar batu. Setelah menonton pertarungan Liu Qinxin, bahkan Zhao Feng harus mengakui ada celah besar di antara keduanya. Jika itu dalam pertempuran hidup mati, Zhao Feng yakin dia bisa mundur tanpa cedera dan bahkan membalikkan situasi. Tapi sekarang, itu adalah bentrokan langsung. Qinxin, penjinak bis muda ini adalah tamu terhormat keluarga Liu. Umur dan kultivasinya lebih rendah dari kamu. Bisakah kamu menekan kultivasi kamu? Petik 2. Lord Lake City yang banjir tiba-tiba berkata. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan sekali lagi berdebat. Apa jenis latar belakang yang dimiliki Bistamer muda ini untuk membuat City Lord memandangnya secara berbeda? Ini, seperti keinginan ayah. Qinxin akan membatasi kultivasinya ke langit ke-7. Petik 2. Mata Liu Qinxin berkerut saat dia melirik ke arah Zhao Feng, tetapi segera menjadi normal. Dia jelas tidak menganggap Zhao Feng sebagai lawan sejati. Dalam hal kekuatan, Zhao Feng jauh lebih lemah dari lawan sebelumnya. Meskipun ada beberapa perlawanan di antara kerumunan, penguasa kota dan putrinya telah mencapai kesepakatan sehingga itu tidak masalah. Selanjutnya, di mata mereka, bahkan jika Liu Qinxin menekan kultivasinya ke langit ke-7, dia bisa menghancurkan Zhao Feng. Mendengar ini Zhao Feng hampir mengutuk.
Mengapa penguasa kota bersikap santai padanya? Jika Liu Qinxin menekan kultivasinya ke langit ketujuh, peluang Zhao Feng untuk menang mencapai 50%, dan jika ia menahan diri, itu pasti tidak akan luput dari mata berapi-api City Lord. Nona Qinxin tidak perlu bersikap sopan, aku lebih suka melihat kekuatan kamu yang tidak terkendali sehingga bahkan jika aku kalah, aku tidak akan mengeluh atau mengeluh. Petik 2. Zhao Feng segera menolak. Liu Qinxin tersenyum dan memberi Zhao Feng ulasan yang lebih tinggi. Jika itu beberapa pemuda lain, mereka mungkin menyukai kenyataan bahwa dia menekan kultivasinya. Tidak hanya mereka akan mendapatkan kecantikan, mereka juga akan menjadi menantu tuan kota. Mulai. Suara cerah terdengar, orang yang berbicara berada di alam roh sejati. Begitu kata-kata selesai, Zhao Feng dengan ringan menamparkan tas perak di pinggangnya dan memanggil Azure Sharp Swallow. Azure Sharp Swallow memekik dan berubah menjadi blur biru yang melesat ke arah Liu Qinxin. Dalam hal kecepatan, Azure Sharp Swallow berada di puncak di antara 7 skis, dan di bawah kendali Zhao Feng, rute serangan Swallow semuanya sempurna. Zhao Feng mundur dan menjaga jarak yang sehat antara dirinya dan Liu Qinxin. Pada saat ini, dia akan menggunakan metode Beastamer untuk bertarung. Liu Qinxin dengan ringan berteriak dan mengirim cahaya hijau menuju Azure Sharp Swallow. Ekspresi Zhao Feng bergerak, serangan Liu Qinxin bisa berubah di udara. Tingkat kelincahan ini telah melampaui batas langit ketujuh, biasanya hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang bisa melakukan ini. Meskipun kultivasi Liu Qinxin telah ditekan ke langit ketujuh, wawasan dan keterampilannya masih tetap ada. Yang terjadi hanyalah kekuatannya berkurang setengahnya. Ledakan, Azure Sharp Swallow mengepakkan sayapnya dan berhasil memblokir serangan Liu Qinxin. Itu berhenti sejenak sebelum melesat menuju punggung Liu Qinxin. Azure Sharp Swallow sangat lincah dan tampaknya memiliki kecerdasan manusia. Meskipun kultivasi Liu Qinxin ditekan, dia masih bisa membawa bahaya kritis pada burung layang-layang. Namun, dengan Zhao Feng mengendalikan burung itu, kecepatan, kelincahan dan pelanggaran Swallow telah mencapai batas maksimum dan dapat melarikan diri setiap saat. Setelah bertukar pukulan untuk jangka waktu tertentu, para penonton melihat Beastamer muda dalam cahaya yang berbeda. Ekspresi Zhao Feng serius, tindakan Liu Qinxin semuanya kasual dan belum menggunakan semua kekuatannya yang sebenarnya. Dia masih belum menggunakan sikat rambut giok. Mata Zhao Feng berbinar dan busur biru gelap muncul di tangannya. Di tengah adalah tanda Lotus Es. 3 panah muncul di Lohoubo. Busur, para penonton yang menonton tersenyum samar, tidak terkejut. Busur cocok untuk Beastamer karena hewan peliharaan mereka akan menjadi pelindung daging sementara mereka akan mendukung dari jauh. Bang, Sow, panah Lohou melesat di udara dan di tengah gemuruh guntur, tiba-tiba menerobos penghalang suara, menyebabkan aliran dingin yang menembus ke cacat kecil Liu Qinxin. Ketika Zhao Feng mengeluarkan busur Lohou, Liu Qinxin berhenti meremehkan yang pertama. Lohoubo milik Zhao Feng berisi Lightning Inheritance dan akan menciptakan aliran dingin yang akan mempengaruhi kecepatan lawan. Meskipun panah Lohou tidak bisa melukai Liu Qinxin, itu bisa mengalihkan perhatiannya, menyinkronkan dengan sempurna dengan Azure Sharp Swallow. Dalam waktu singkat, Zhao Feng berhasil menghadapi Liu Qinxin. Selama cacat kecil muncul di tubuh Liu Qinxin, panah akan menembak langsung ke arah daerah itu dan akan disinkronkan dengan Azure Sharp Swallow. Liu Qinxin ini tidak sederhana. Tidak termasuk kekuatan garis keturunan aku sudah menggunakan semua kekuatan aku tetapi itu masih tidak bisa merawatnya. Petik 2. Zhao Feng sangat waspada. Sikat rambut giok muncul di tangan Liu Qinxin sekali lagi dan membentuk garis-garis hijau yang menghalangi panah serta Azure Sharp Swallow saat menyerang Zhao Feng pada saat yang sama. Sosok Zhao Feng melintas seperti ilusi. Dia masih bisa menembakkan busur Lohou dan mengendalikan Azure Sharp Swallow saat bepergian dengan kecepatan tinggi. Bisa dikatakan dia melakukan 3 hal dengan satu pikiran. Tidak hanya itu, pelanggaran Zhao Feng menjadi lebih kuat. Lohoubo dan Azure Sharp Swallow saling memuji dengan sempurna. Liu Qinxin merasa bermasalah ketika kultivasinya ditekan ke langit ketujuh. Jika aku menggunakan kekuatan penuh aku segera dan langsung menyerang Beastamer sendiri, itu akan mengakhiri pertempuran langsung. Liu Qinxin menghela nafas dalam hatinya, tahu bahwa dia telah meremehkan musuh. Pemuda di depannya adalah Beastamer yang berada di Sky ke-6, namun memiliki kemampuan untuk bertukar pukulan dengan seseorang di setengah langkah True Spirit Realm. Kerumunan yang menonton menghela nafas dan berseru. Jika ini terus berlanjut, Zhao Feng akan menjadi orang yang paling mungkin berhasil. Lord City Danau Banjir duduk di kursi penonton dengan senyum di wajahnya, bocah ini memiliki keterampilan memanah yang tepat.
Jika kultivasi Qinxin tidak terbatas pada 7 Teskai, pemenangnya akan sulit untuk memutuskan. Petik 2. Penguasa kota akhirnya melihat desisan harapan. Tampilan Zhao Feng telah melampaui imajinasinya. Kekuatan Bistamer, keterampilan memanah, dan penggunaan petir semuanya telah mencapai titik di mana orang lain hanya bisa menghela nafas. Di usia itu, kekuatan Zhao Feng bisa melampaui daerah Flooding Lake. Tapi Qinxin mungkin tidak akan kehilangan ini dengan mudah. Ekspresi The Lord Lake City Flooding tenang. Tepat pada saat ini, Liu Qinxin melambaikan sikat rambut gioknya, dan tepi serangan hijau ditutupi dengan perak misterius. Rambut Liu Qinxin seperti air terjun yang mengalir saat kerudungnya berhembus dengan lembut. Lampu perak muncul di matanya. Warnanya seperti ruang tanpa batas, dingin dan tenang. Kekuatan garis keturunan. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Selain kekuatan serangan dari sikat rambut giok yang dipancarkan, cahaya tampaknya berasal dari ruang kuno yang hancur ke bawah. Kekuatan garis keturunan, dan warisan garis keturunan kuno. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng mendidih. Weng. Lapisan cahaya biru samar berputar di sekitar tubuhnya seperti tato. Tampaknya dari zaman kuno, tua dan mulia sementara mengandung beberapa kejahatan di dalamnya. Beng, Sou. Busur Lohou menembus udara dan membawa bayangan merah pudar yang menyebabkan kekuatannya meningkat secara dramatis. Peng, bentrokan antara kekuatan garis keturunan menyebabkan arai pelindung beriak. Para penonton di bawah terpana. Warisan garis keturunannya bahkan lebih murni daripada Qinxin. Dewa Kota Danau yang banjir sangat gembira. Liu Qinxin hanya merasakan kekuatan garis keturunannya sedikit bergetar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun jumlah kekuatan garis keturunannya melebihi Zhao Feng, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pertempuran meningkat ke puncaknya. Zhao Feng menggunakan Lohou Bow-nya untuk memuji Azure Sharp Swallow dan terus mengenakan Liu Qinxin. Liu Qinxin telah menggunakan semua kekuatannya yang dia bisa di langit ketujuh dan lapisan es muncul di pakaian putih salju. Tentu saja, jika pertempuran ini berlanjut, Zhao Feng masih akan kalah karena tingkat pemulihan dan jumlah pasukan sejati Liu Qinxin melebihi Zhao Feng. Jika aku tidak keluar sekarang, peluang aku untuk menang akan turun sebesar 5%. Saat ia sampai pada kesimpulan ini, Zhao Feng mulai mengeluarkan kekuatan sejati dengan cepat. Jika kekuatan sejatinya dikeluarkan, ia akan kehilangan kehormatan. Miao, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba muncul dari tas pet spiritual dengan bintang di matanya. Cegukan itu lalu mengambil minuman dari termos yang lebih besar dari dirinya sendiri. Para penonton dan mereka yang terlibat pertempuran bingung. Mungkinkah dia memiliki hewan peliharaan yang kuat? Ekspresi Liu Qinxin sedikit berubah. Miao. Kucing kecil pencuri meletakkan termos pergi kemudian mulai mabuk berjalan lambat. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Hati Zhao Feng melompat. Kucing kecil pencuri itu tercium bau anggur dan berjalan di panggung seolah-olah tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Bentrokan antara dia dan Liu Qinxin bisa merobek kultivator normal di langit ke-6 atau ke-7. Langkah mabuk, hanya mata Lord Lake City Flooding yang tidak biasa. Langkah kaki kucing kecil pencuri itu tampak aneh tapi sepertinya mengandung sesuatu yang melampaui alam. Dalam setiap gerakan, itu menghindari bentrokan paling kuat. Bentrokan antara Zhao Feng dan Liu Qinxin menciptakan gelombang kekuatan yang kuat yang membuat riak pelindung. Dalam situasi ini, bahkan para ahli di Sky 6 dan 7 kemungkinan besar akan mati. Namun, pada saat ini, seekor kucing abu-abu seukuran telapak tangan berjalan ke lingkaran pertempuran, gemetar dan berayun. Ini menyebabkan beberapa gadis menonton berteriak dengan ngeri. Kucing kecil pencuri itu bertingkah seperti sedang berjalan di atas tali, kesalahan sekecil apapun berarti kematian. Gumpalan petir dan gelombang kejut meledak di seluruh panggung. Suara ledakan terdengar hampir setiap detik. Gulu, kucing kecil pencuri itu jatuh ke lantai dan menghindari pedang-pedang ki hijau yang mengayun di atas kepalanya. Itu kemudian segera bergulir di tanah dan menghindari busur petir. Bahkan Zhao Feng dan Liu Qinxin, yang berkelahi, berkeringat dingin untuk kucing kecil pencuri itu. Jangan gegabah, Zhao Feng berteriak. Kucing kecil pencuri itu memiliki hubungan misterius dengannya. Tetapi pada saat ini, kucing itu mabuk dan kesadarannya kabur, karenanya tidak mendengarkannya. Itu benar-benar mabuk. Wajah Zhao Feng berkedut, mencermati kucing kecil pencuri itu, kondisinya aneh. Itu bukan hanya mabuk, itu telah memasuki kondisi aneh. Kemabukan, kucing tampaknya telah memasuki tulang-tulang kucing pencuri kecil dan itu akan menggunakan naluri dasar seperti menghindari atau menghindari untuk membubarkan serangan. Adegan mengejutkan muncul di panggung.
Zhao Feng dan Liu Qinxin berkelahi habis-habisan dan seekor kucing mabuk kecil terpincang-pincang di antara keduanya, sesekali tersendat. Liu Qinxin merasa ada sesuatu yang salah dan waspada pada awalnya, tetapi dia menemukan bahwa kucing kecil pencuri itu dalam kondisi buram, seolah-olah mabuk dan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Selain itu, ada urgensi di wajah Zhao Feng yang berarti bahwa bahkan pemiliknya tidak dapat mengendalikannya. Waktu berlalu dengan lambat. Keduanya sudah terbiasa dengan keberadaan kucing kecil pencuri dan mereka tidak peduli dengan itu. Selain itu, kucing kecil pencuri itu hanya seukuran telapak tangan dan mudah diabaikan, tetapi masih ada beberapa gadis muda yang memperhatikannya. Kucing yang imut. Kucing itu terlalu keren. Bintang-bintang tampak keluar dari mata gadis itu ketika mereka tertarik pada kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu kelihatannya mabuk dan canggung, tetapi dalam kenyataannya, ia sangat lincah. Tidak menerima satu goresan cedera sejauh ini. Mungkin itu sendiri tidak menyadari bahwa itu telah menarik perhatian beberapa penggemar. Di bangku penonton, Flooding Lake City Lord menatap kucing kecil pencuri untuk sementara waktu dengan alis berkerut. Dia bisa dengan mudah melihat potensi garis keturunan Zhao Feng, tetapi tidak seperti kucing pencuri itu. Mungkinkah itu spesies aneh langit dan bumi? Ini benar-benar baru lahir tetapi untuk dapat memperoleh wawasan tentang langkah mabuk. Kucing kecil yang mabuk, hehe. Tuan kota menjadi lebih tertarik. Tindakan kucing pencuri kecil itu membuatnya menatap Zhao Feng dengan perspektif yang lebih baik. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kucing pencuri kecil itu masih peliharaan Zhao Feng. Segera, 1 jam berlalu dan kekuatan sejati Zhao Feng telah menurun secara dramatis. Pada kenyataannya, dia tidak mempertahankan kekuatan sejati dan sebaliknya, dia telah membelanjakannya secara signifikan. Di sisi lain, Liu Qinxin masih santai, dia memiliki kultivasi setengah langkah Realm Spirit Realm yang berarti bahwa dia bisa bertahan lebih lama. Jika aku terus seperti ini, aku bisa kalah, pikir Zhao Feng. Dia tidak ingin menang dan tidak memiliki peluang tinggi untuk melakukannya juga. Pada saat ini, mata Zhao Feng berbinar saat dia menatap kerudung putih yang menutupi wajah Liu Qinxin. Gadis ini sangat misterius dan suka bepergian, dia juga memiliki sikat rambut yang mirip dengan pena tua pertama. Bahkan usianya tidak pasti. Alis Zhao Feng bangkit, mungkinkah Liu Qinxin ini terkait dengan orang yang dia cari? Atau apakah dia orangnya? Jika aku bisa melihatnya, itu akan jauh lebih baik. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir tetapi tahu bahwa itu sangat tidak mungkin. Situasi saat ini tidak baik untuknya. Jika mereka melanjutkan, kekuatan sejatinya akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Liu Qinxin, bagaimanapun, menjadi lebih berani saat ini. Dia telah sepenuhnya di atas angin. Dalam keadaan normal, ketika Liu Qinxin telah menekan kultivasinya ke langit ketujuh dan Zhao Feng bertindak lebih ganas pada jam pertama, ia masih memiliki peluang untuk menang. Tetapi karena dia tidak ingin menang, dia sengaja mengeluarkan kekuatan sejatinya. Memindai melintasi panggung, Zhao Feng tiba-tiba menemukan kucing kecil pencuri. Kucing kecil pencuri itu masih melakukan langkah mabuknya, tapi dia menatap Zhao Feng dengan puas. Kesempatan bagus, kucing pencuri kecil kebanyakan sudah bangun sekarang. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan sukacita. Jika kucing kecil pencuri itu terjaga, Zhao Feng bisa memberikan perintah sederhana untuknya. Miau miau, kucing kecil pencuri itu mengerti maksud Zhao Feng dan tiba-tiba berbalik ke arah Liu Qinxin. Liu Qinxin langsung menekan Zhao Feng dan terbiasa dengan keberadaan kucing pencuri kecil itu sehingga mengabaikannya. Hanya sampai kucing pencuri kecil itu 5-6 meter jauhnya Liu Qinxin menjadi waspada. Pada saat ini, mabuk kucing pencuri kecil itu jelas telah memudar lebih dari setengah dan melesat langsung ke arahnya. Sua, dalam sekejap, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Beberapa penonton mulai berteriak, mereka kebanyakan adalah gadis-gadis muda. Bang, so, senyum tipis meringkuk di bibir Zhao Feng dan dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan menembakkan Lohou Bow-nya. Pada saat yang sama, Azure Sharp Swallow menerkam dengan ganas ke arahnya. Tembus pandang, mata Liu Qinxin setenang air dan menghadapi serangan Zhao Feng sambil menyebarkan sense spiritualnya untuk memindai dalam radius 10 meter. Meskipun dia berada di setengah langkah Real Spirit Realm, kekuatan sense spiritualnya tidak lebih lemah daripada yang ada di True Human Rank dan dia dapat dengan mudah mengungkap ilusi dan yang tidak terlihat. Namun, Liu Qinxin menjadi panik pada saat berikutnya. Sense spiritualnya tidak menemukan jejak kucing kecil pencuri itu. Miau miau,
Sebuah meong terdengar tepat di sebelah telinganya dan Liu Qinxin merasakan seekor kucing abu-abu seukuran telapak tangan muncul di bahunya. Apa? Tidak hanya Liu Qinxin terkejut, bahkan Tuan Kota dan para ahli di ekspresi True Spirit Realms berubah. Pada saat ini, Liu Qinxin tertegun. Kucing kecil pencuri itu menertawakannya, lalu seperti pelawak, ia merobek jilbabnya. Sua, di balik tabir itu ada wajah cantik. Hidung, alis, bibir, dan giginya seperti kesempurnaan. Kecantikannya membuat orang lain tidak bisa bernafas, dia seperti seorang dewi dalam lukisan. Pada titik ini, kerumunan menjadi sunyi senyap. Penonton yang tak terhitung jumlahnya bungkuk, mata mereka bingung ketika mereka melihat pemandangan ini. Terlihat gemetar jiwa bahkan membuat Zhao Feng bingung untuk sementara waktu, tapi itu segera digantikan oleh kekecewaan. Liu Qinxin di depannya jauh lebih muda dari yang dia bayangkan, dia tidak tampak jauh lebih tua dari Zhao Yufei. Pada saat ini, wajah gadis itu dipenuhi kejutan yang dengan cepat digantikan oleh rasa malu dan lapisan merah menutupi pipinya. Melalui tindakan ini, orang dapat mengatakan bahwa dia tidak tua. Tapi entah bagaimana, Zhao Feng merasakan kemarahan dan kebencian dari Liu Qinxin ketika yang terakhir menatapnya dengan emosi yang kompleks. Miao miao, kucing kecil pencuri itu sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah dan langsung menghilang dari pundak Liu Qinxin. Detik berikutnya, aura kuat dari setengah langkah True Spirit Realm terpancar dari Liu Qinxin saat auranya meledak dan rambutnya melayang. Zhao Feng merasa sulit bernapas dan pada saat ini, kekuatan sejatinya telah dikeluarkan. Jika Liu Qinxin memutuskan untuk menyerang, sekarang akan sulit baginya untuk mundur tanpa terluka. Emosi Liu Qinxin tidak stabil dan matanya sangat kompleks. Kamu membuka selubungku. Zhao Feng agak linglung, tapi untungnya, Liu Qinxin berhasil mengendalikan emosinya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu muncul kembali di bahu Zhao Feng dan kemudian mengeluarkan koin tua yang terlempar ke udara. Ding, koin kuno itu mendarat di kaki kucing pencuri kecil itu dan seketika, yang terakhir tampaknya menyadari sesuatu dan melintas ke dalam tas pet spiritual. Di atas panggung, hanya ada Zhao Feng dan Liu Qinxin yang malu, benci, dan marah. Kucing kecil pencuri ini, Zhao Feng menggertakkan giginya, dia tahu bahwa saat kucing kecil pencuri itu merasakan ada sesuatu yang salah, itu akan hilang. Dan pada titik ini, suasana hati Liu Qinxin jelas tidak baik. Merupakan kehormatan bagi aku untuk menyaksikan penampilan kamu, tetapi yang ini merasa bersalah karena tidak dapat menjadi pasangan kamu. Zhao Feng segera membungkuk dalam kekalahan. Tidak sulit bagi siapapun untuk melihat bahwa Zhao Feng bukan pertandingan Liu Qinxin. Sudah mulia baginya untuk bertarung begitu lama dan bahkan melepaskan putri dari kerudung Tuan Kota. Yang ini akan pergi sekarang. Zhao Feng tersenyum dan berubah menjadi busur petir yang melintas jauh dari panggung. Para penonton hanya tersenyum dan menatap Zhao Feng dengan mata ramah, tidak memiliki niat untuk menghentikannya. Ayah, Liu Qinxin memandang Tuan Kota dengan malu. Hentikan dia, Lord Lake City yang banjir berteriak dan surga tampak bergetar. Suaranya sekuat guntur. Zhao Feng, yang tengah berlari, merasakan sosoknya membeku dan dia hampir memuntahkan darah. Aura yang menghancurkan menimpanya dan itu membuat kekuatan sejatinya hampir berhenti mengalir. Sua, dua ahli di alam roh sejati segera pergi dan memegang Zhao Feng. Yang terakhir tahu bahwa perlawanan sia-sia dan langsung berteriak, yang ini bukan pertandingan Lady Liu. City Lord, untuk apa ini? Petik 2. Haha, untuk menjadi menantu, jangan panik. Karena kamu melepas cadar, kamu ditakdirkan untuk menjadi suaminya. Petik 2. Dewa Danau Kota yang floating tersenyum dan memberi isyarat kepada dua ahli True Human Rank untuk melepaskan Zhao Feng. Suami masa depan, Zhao Feng sepenuhnya linglung. Apa yang sedang terjadi? Pada titik ini, Liu Qinxin telah mengenakan kembali kerudung dan mendarat di sebelah Tuan Kota saat dia melihat Zhao Feng dengan mata yang tidak mau dan malu. Bisakah Tuan Kota menjelaskan? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Sejak mereka bertemu, penguasa kota telah menghitungnya, membuatnya menghadiri perkelahian lalu membuat Liu Qinxin menekan kultivasinya dan sekarang memberinya gelar calon suami. Tuan Liu Qinxin memberitahunya sebelum dia meninggal bahwa pria yang pertama kali melepas jilbabnya akan menjadi pasangannya. Dewa Kota Danau yang banjir sangat gembira. Saat dia melihat Zhao Feng, dia telah membuat rencana dan yang terakhir mengejutkannya. Dan sekarang, Zhao Feng adalah orang yang telah membuka tabir Liu Qinxin, rekannya yang ditakdirkan. Tunggu, tidak, orang yang membuka jilbabnya bukan aku, itu kucing itu, Zhao Feng menjawab dengan wajah cekung. Oke para jenius,
Sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kesetiaan pada pasangannya ya. Wassalamualaikum.